Anak kecil, ini anak kecil berarti usianya berapa nih? 5 tahun ya? Ya, waktu ketemu kami itu 5-6 tahun. Ya. Kanker mata stadium 4. Ya, itu glioblastoma. Wow. Tapi nyatanya alhamdulillah. Ya, sampai sekarang survive dan sekarang sudah SMP. Ya, sudah sehat. Sudah berprestasi. Oh ya? Iya. Begini kondisinya Pak ya? Kami monitor terus setiap tahun. Jadi sekarang udah tahun 2017 sampai sekarang berapa tahun? Kalau yang digaungkan sama brand-brand tersebut Pak, dia bilang bahwa minum ini saat sahur dan buka puasa. Belum terjadi apa-apa di lambung nih. Mengantisipasi minum itu. Akhirnya netral, salah nggak? Kalau secara sudut pandang fisiologi salah, karena kan Kita kasih solusi. Ada satu konsep yang bisa dibilang ini nggak tahu deh ya, konsep baru, tapi sebenarnya ini adalah harusnya fundamental yang dilakukan oleh para manusia tentang gaya hidup gitu kali ya Pak ya. Ya, Ya, betul betul. lah Bang Dery. Cocok sekali saya mendatangkan nanti saya akan kenalkan lah teman-teman ya siapa beliau-beliau ini orang-orang hebat yang tentunya ya yang pertama pasti penyembuhan ini adalah datang dari Allah dan yang kedua adalah bentuk ikhtiarnya. Kok bisa-bisanya lihat kita foto di sini teman-teman ya. Anak kecil, ini anak kecil berarti usianya berapa nih? 5 tahun ya? Ya, waktu ketemu kami itu 5-6 tahun. Ya. Kanker mata stadium 4. Ya, itu glioblastoma. Wow. Tapi nyatanya alhamdulillah. Ya, sampai sekarang survive dan sekarang sudah SMP. Ya, sudah sehat. Sudah berprestasi. Oh ya? Iya. Begini kondisinya Pak ya? Kami monitor terus setiap tahun. Jadi sekarang udah tahun 2017 sampai sekarang berapa tahun? Tahun ke-7 ya. Oke, dan ini 8. jujur di belakang kamera tadi kami ngobrol. Metode ini sebenarnya kok bisa melawan arus gitu loh, Pak. Dalam artian oposisi dalam kedokteran nih kayaknya nih. Wah, Anda dokter ya, dokter? Iya, Betul ya? dokter. Maksudnya Anda dokter tobat atau? Soalnya seru nih, ini Benar. stigmanya nih kayaknya kita bakal banyak penyerangan datang dari ahli medis. Yang tentunya saya kenalkan dulu ya, ada Pak Iwan, Dokter Ari. Ya. Yang dimana beliau ini dua-duanya pantas saya undang ke sini dan saya membutuhkan mereka berdua. Kenapa? Karena ternyata membawa konsep yang namanya konsep Karnus. Karnus itu pendekar Nusantara. Ya. Ya, betul. Saya sempat kaget nih bahwa kok bisa-bisanya satu ilmu yang dituang yang saya pelajari nih Karnus. Katanya makan telur itu nggak boleh di dadar. Iya, Pemicu kanker, diabetes. dan banyak yang lain. Pak, Anda banyak musuhnya Pak kayaknya Pak. Iya kan? Terus yang namanya asam lambung. Istilah kedokterannya pada umumnya gimana Dokter Ari? Asam lambung itu harus netral. Asam lambung iya, tapi untuk ini jangan dinetralkan. Jangan dinetralkan. Ya. Oposisi Anda Pak dari kedokteran Pak. Nggak, saya bingungnya gimana ya? Kok banyak akhirnya zona nyaman terusik, akhirnya banyak. Tapi beliau-beliau ini membawa satu pemahaman yang dibilang bahwa ini justru ilmiahnya. Kembalikan kemurnian manusia dengan gaya hidup makannya dan seterusnya. Kan istilahnya kalau di agama kan ada, ayo jangan berbuat aneh-aneh dong, kembalikan Islam pada kemurniannya apa segala macamnya. Ya, ya, Iya, betul. betul. Jadi kita kembali ke sebagaimana Allah menciptakan kita. Loh, Pak, umur saya 35 tahun. Saya hidup Iya. selama 35 tahun dari saya Iya. masih kecil sampai bapak saya punya cucu, anak saya maksudnya. Ya. Metode dadar telur ya begitu, Pak. Selama ini saya 35 tahun salah dong, Pak. Orang tua saya keliru dong, Pak. Itu satu. Dan yang kedua apa lagi? Asam lambung itu Asam kan saya lambung. taunya harus netral. Ya, kalau sakit dinetralkan kan begitu Kalau kan? sakit netralkan, kalau Kan enggak begitu. Ya, selama kan begitu sakit lambung dinetralkan, ya kan? Kan obat-obat penetral asam lambung yang saat ini sudah kita bisa sering pakai. Tapi kita jarang berpikir bahwa kalau asam lambung itu dinetralkan gimana efeknya? Dan yang paling parah lagi Bang Dery, sudah terstigma di masyarakat asam lambung itu jahat. Kan begitu. Ya memang begitu. Nah, padahal kalau jahat kenapa Allah kasih sejak kita bayi? Oh, bukan Pak, aduh saya nggak bisa debatin lagi. Saya bukan orang medis lagi, gimana ya? Saya pakai Iya. tradisi aja deh. Ya tadi sih ya. Kan kalau kita kosong gas naik Pak, sampai mau muntah Pak orang Iya, Pak. iya. Iya. Itu kan salah berarti. Ya Nah, berarti kan harus kita netralkan. Berarti ada yang salah di kitanya. Wah, kita bakal debat nih Pak. Di kita yang salah. Pertama, jadi asam lambung itu keluar memang pada saat contoh kita emang lapar waktunya Sedang makan, ya kan? Atau tubuh kita membutuhkan energi. Sehingga dia menegur kita itu loh. Berarti itu teguran, bukan Ya, membahayakan. teguran. Nah, betul Alarm. awal itu kena ada luka, ya kan? Atau mungkin kita makan makanan yang nggak cocok. Contoh makanan yang keras-keras. Ngunyah kita nggak sampai 30 kali contoh. Makan keripik.
Ya kan, makan keripik. Enak kan keripik itu, makan terus ya. Kan tajam-tajam tuh. Nanti kena mukosa lambung, luka, kena asam lambung. Asam lambung itu Bang Dery, itu HCl, asam klorida. Oke. Itu lebih kuat dibandingkan air aki. Hah? Nah, tugasnya asam lambung itu apa sih? Dia memecah makanan yang kita makan menjadi makanan sel kita. Karena saat kita makan, terus saya makan nasi rawon, ya, nasi gudeg, bukan, nasi apa? Nasi pecel. Oke. Nah, nasi pecel paling gampang ya. Nah, nasi pecel itu ada nasi, ada ikan atau telur, ya, atau sayur. Sel kita nggak doyan nasi, telur nggak doyan. Hah? Iya dong. Yang dimau sel kita itu apa? Kalau saya makan nasi, sel maunya glukosa atau fruktosa, ya. Kalau saya makan protein, telur, kacang, sel saya maunya apa? Asam amino. Jika saya makan minyak atau lemak, kan pasti ada minyak atau lemaknya di makanan kita itu. Ya, sel saya maunya asam lemak. Siapa yang ngubah itu? Asam lambung. Pak, jangan teknis dulu Pak. Pala saya ngebul nih Pak nih ya. Ya. Kita pelan-pelan sambil ngobrol nih ya. Ini seru nih ya. Ya, kita coba mau ulas lagi sedikit. Ada lagi satu terobosan lagi nih. Ya, oposisi lagi nih, melawan arus lagi nih Anda nih Pak. Sama dokter juga kan istilahnya kan ini istilah medis ya. Tapi kok Anda malah membersamainya Pak Dokter? Berarti Anda selama ini melakukan hal kesalahan dong? Apa dokter-dokter salah selama ini melakukannya? Enggak. Saya tidak bilang salah. Kita mengembalikan fisiologis lambung bahwa itu tugasnya untuk memecah makanan yang kita makan. Jadi ibaratnya lambung itu, organ lambung ya, kalau kita ibaratkan seperti presto ya, mesin presto raksasa. Yang mana kalau presto, katanya ini tambahin presto ya, kita masukkan makanan, kemudian dipanasi pakai pemanas ya, apa listrik atau api. Setelah sekian waktu masak ini kan. Nah sekarang lambung itu kalau ketika makan gado, soto dan pecel tadi masuk, kemudian sekian jam harus masak, terpecah menjadi glukosa, menjadi asam amino, seperti itu pecahnya. Nah kalau apinya nggak ada atau kecil, yang mana api itu berasal dari asam lambung, itu bisa dibayangkan makanan itu udah menjadi glukosa, tidak menjadi asam amino, seperti itu. Oke. Jadi kita kembalikan ke fisiologis, bukan memusuhan, bukan. Iya. Kembali ke jalan yang benar. Nah, terus telur di dadar katanya dicampur putih sama kuningnya itu salah. Terus yang benar telur diapain? Ya diceplok atau direbus. Pokoknya putih dan kuning jangan dicampur. Waktu mentah lo ya. Hubungan sama kanker tuh apa sih Pak sama diabetes tuh kalau putih sama kuning itu dicampur terus diabetes, kanker. Ya telur kan ujung-ujungnya masuk dalam tubuh kan akan nyampur. Masa sih Pak bedanya telur terus diceplok sama di dadar, masa dadar kanker terus ceplok nggak kanker, gimana sih? Jadi begini. Belum nemu sih Pak. Jadi itu kan kita bicara tentang sistem tubuh ya, nanti mengolahnya. Nah, jadi pada saat kita bicara telur, itu ada dua zat yang kalau sematkan di dalam telur itu. Yang pertama ada avidin, yaitu semacam kayak antibodinya si telur supaya dia atau melahirkan itu jadi anak ayam atau anak bebek atau apa itu ya terlindungi ya. Avidin. Yang kedua ada biotin. Biotin itu ada di dalam kuning telur. Nah, apa sih fungsinya ini? Bagi kita yang penting itu biotinnya. Iya, bagi kita loh ya. Saya suplemen jenggot pakai biotin. Pakai biotin. Nah, nyambung ya ternyata ya? Ya ada sambungnya. Itu kan banyak. Karena kita bicara tentang metabolisme itu sangat rumit sebenarnya. Oke. Dari singkat cerita begini. Tugasnya biotin itu salah satunya adalah untuk memotong atau merubah 3 asam lemak yang ganjil itu yang ada di dalam minyak di dalam kuning telur itu aja. Karena kuning telur tinggi kolesterol, tinggi minyak. Di situ. Kalau protein di putih telurnya. Iya, oke. Nah, intinya gini, pada saat kita memakan asam lemak, asam lemak itu akan diproses oleh sel kita menjadi asid CoA, 2 karbon. Itu secara gampangnya. Jadi kalau saya punya asam lemak rantainya C-nya itu rantai karbonnya itu 20, dipotong 22 kan ketemu jadi 10 senyawa asid CoA. Jika saya punya rantainya C15, kan tidak bisa dipotong 22, ada sisa. Ada sisa. Nah, karena ganjil. Karena ganjil. Iya. Nanti jadi gini, yang 12 akan dipotong 22 jadi 6, yang 3-nya tetap 3. Sedangkan mesin sel kita itu tidak bisa memotong 3 langsung. Nah, ini butuh biotin. Nah, itu singkatnya begitu. Itu kan kita bicara tentang cara kerja tubuh manusia.
Jadi manusia ini ada algoritmanya, ada tata caranya. Siapa yang bikin? Sang Pencipta. Dan Allah sudah membuat keseimbangan. Setiap di dunia ini Allah ciptakan berkeseimbangan, itu ada di surah Ar-Rahman kalau salah ya. Dalam bentuk keseimbangan. Dan kita jangan sampai merubah keseimbangan itu. Jika kita ada sakit, maka kembalikan keseimbangan. Nah, untuk mengembalikan keseimbangan itu, kita butuh ilmu di situ. Science. Nah, kita pelajari itu di konsep Karnus. Nah, singkat cerita, kenapa kok jadi ke arah kanker, ke diabetes, hipertensi dan lain-lain ya? Karena bayangkan pada saat asam lemak itu banyak rantai ganjil ada di kuning telur, sedangkan kita dadar di mana avidin akan ngikat biotin. Diikat tadi. Karena kita aduk tuh dadar, kan jadi nyampur tuh. Nyampur, plak diikut ya, diikat begini, dia gak fungsi tuh. Digoreng lagi atau direbus kan rusak sudah. Udah terikat kan, udah rusak, nggak pecah lagi, udah terikat sini. Nah, asam lemak yang ganjil masuk ke darah kita, begitu dia di tubuh kita itu kurang biotin, ya kan, kurang nih, nggak seimbang lagi. Jadi kita sering makan dada terus, akhirnya ada kekurangan biotin di tubuh kita, nggak seimbang dengan jumlah TG-nya yang ganjil, sehingga TG itu nggak bisa masuk ke dalam sel. TG apa sih Pak? Trigliserid, alat lemak darah. Lemak yang ada dalam telur itu loh. Oke. Nah, itu nggak bisa masuk. Yang ganjil nggak bisa masuk. Kalau nggak bisa masuk, apa terjadi? Dia akan terjadi namanya oksidasi parsial. Nah, oksidasi parsial itu pembakaran minyak di dalam darah. Itu apa akibatnya? Akan terjadilah senyawa baru namanya malondialdehid dan jenisnya, keton radikal. Inilah yang akan masuk ke dalam semua sel kita, yang akan bisa merampas elektron pada DNA, RNA, sehingga terjadilah resiko kanker. Oh, nah itu alurnya. Nah, kemana ke arah diabetesnya? Pada saat lemak tadi macet akibat kurang biotin, akibat itu ya, kemudian terkena oksigen dalam darah kita, terbakar kan, dia akan dimakan oleh sistem imun kita jadi plak. Jadi plak itu adalah sel imun kita yang memakan lemak yang terbakar di dalam pembuluh darah. Itu sudah aturan Sang Pencipta. Begitu ada kelukaan mikro di dalam aliran darah, ada inflamasi, maka datanglah makrofag, sel imun, memakan. Dia kayak polisi, dimakan sama dia. Cuman makrofag ini tidak bisa memecah lemak yang banyak, sehingga lama-lama dia membengkak, bentuk foam. Akhirnya dia membuat banyak penyumbatan. Nah, kalau penyumbatan ini banyak, hipertensi kan? Iya. Yang kedua, kalau penyumbatan ini nutupin reseptor insulin pada sel-sel otot kita. Oh, gula dong. Nah, akhirnya insulin nggak bisa masuk. Nah, akhirnya dia diabetes dong. Iya, pankreasnya tuh ya. Iya. Itu baru dari telur ya. Belum kita ke arah asam lambung. Oh, itu perkara putih telur nyampur sama kuning aja bisa begitu ya. Begitu. Kan katanya kan nggak apa-apa, telur udahlah kan bagus, protein, kasih kecap apa segala macem. Iya, telurnya bagus, gak masalah. Nanti kita bahas detail ya Pak ya, satu persatu nih ya. Nanti Dokter Ari juga bisa ngeluarin dari sudut pandang. Mohon maaf ya, ini saya bilangnya oknum saja lah. Oknum-oknum di luar sana, oknum-oknum dokter itu kan komersil Pak. Saya bilang oknum, nggak semua dokter. Komersilnya dikit-dikit nanti obat, dikit-dikit nanti suplemen apa segala macam gitu kan. Apa mungkin jawaban-jawabannya juga silakan aja di dadar boleh, diinin boleh gitu. Iya. Apa memang sengaja manusia dibikin sakit biar ada tingkat komersilnya di situ, Pak? Jangan dijawab dulu ya. Oknum, tenang aja. Ya, belum lagi nanti kita ngomong tentang whitening skincare. Ya. Salah lagi katanya gara-gara matahari nggak bisa masuk dan pigmen nggak keluar. Berarti cewek-cewek rata-rata angkanya lebih punya atau mungkin mengalami kanker lebih banyak dibanding laki-laki. Faktanya begitu. Wah, rame lagi nih diserang nih antikenya nih. Kan banyak masa ya, ibu-ibu atau wanita jumlah kena kankernya lebih tinggi dibandingkan yang pria. Gara-gara skincare, whitening. Salah satunya itu. Pemutih. Ya, salah satunya itu. Kalau pakai sunscreen? Nah, sunscreen dia akan memantulkan UV. Jadi ke arah kankernya mungkin tidak, tapi kita akan kekurangan cahaya matahari yang banyak fungsi itu. Ujung-ujungnya penyakit yang lain. Tapi bisa juga memprekursor ke sana juga. Karena antiinflamasi yang kuat juga salah satunya adalah dari grup vitamin D. Dan itu hanya dari matahari. Itu yang paling bagus yang dibuat oleh Sang Pencipta. Wah, ini benar-benar ngelawan arus nih. Makanya asik juga nih kita bahas. Cintailah matahari, mumpung kita masih tropis negara kita ya. Alhamdulillah di tropis negara kita. Apalagi deh kira-kira stigma-stigma yang akhirnya tentang telur dadar, telur ceplok lah, skincare lah.
Apalagi tadi? Penetran asam lambung. Iya, netralnya Dihindari. asam lambung lah. Stop. Sebenarnya nggak boleh netral lah. Iya. Apalagi kira-kira Pak? Satu lagi baru kita mulai obrolan kita. Ya, Biar teman-teman ada gambaran bahwa selama Contoh. sejam kita ngobrol nih arahnya kemana sih gitu. ya, contoh lagi lah. Makanan-makanan yang Makanan sering macul kita ya. kayak flavoring, aroma-aroma yang ya contoh rasa ayam, rasa durian, Makanan rasa ya. manusia. Ya perasa. Perasa itu. Belum lagi nanti ya contoh kayak margarin, kayak creamer. Tepung, gluten. Bahaya nggak? Makanan. Enggak. Lah. Enggak. Saya Enggak. intermittent fasting. Kita ngurangin tuh kalori yang masuk, termasuk Iya. gluten, termasuk gula bahaya dong. Enggak juga. Glukosa. Enggak. Gula Enggak. bahaya, Pak. Kata siapa? Gula, Pak. Ya Allah, Nah, Pak. sekarang saya tanya begini. Iya. Kita bicara objeknya siapa? Manusia atau makhluk lain? Objeknya. Iya manusia. Manusia kan? Iya, iya. Tahu nggak? Otak itu sangat cinta gula. Semua juga cinta gula, Pak. Iya, otak itu cinta gula. Otak Iya. itu gini. Contohnya, kenapa gula itu penting? Pertama, kita punya semacam 2 sumber makanan utama sel kita. Utama lah ya, bukan yang tambah-tambahan. Pertama adalah glukosa, itu gula itu. Yang kedua asam lemak. Yang ketiga tuh asam amino kalau terpaksa tubuh kita membakar. Yang keempat keton. Keton itu buatan liver. Jadi kalau kita urutkan sel itu, sel, kamu harus pilih mana? Ya siapa akan pilih glukosa dulu. Yang kedua asam lemak. Yang salah, yang kurang tepat itu kita menempatkan tubuh kita. Kita memberikan kalori intake yang lebih besar dibandingkan apa yang kita gunakan. Yang kedua, kita sering membuat salah metabolisme tubuh kita dengan lambung netral. Berarti fiturnya nggak jalan. Gitu. Jadi kalau kita menjahatkan gula, ya kita akan melawan sang pencipta dong. Gula Oh itu iya ada. paham, bukan dilawan, itu kan memang makhluk ciptaan Allah. Tapi maksudnya kan Kenapa kalau dijahatkan? dikonsumsikan yang Berlebih. itu baru masalah. Iya. Iya. Itu poinnya. Baik lagi, salah satu-satunya tadi kan glukosa asam lemak ya, asam Iya, amino iya, ya, iya, saya bilang iya. 3 aja dulu. Satu-satunya makanan yang menghasilkan energi di tingkat sitoplasma. Jadi gini, sel itu punya ruang bakar, namanya mitokondria. Itu ruang bakarnya dia, pistonnya lah, kalau di mesin ya. Oke. Nah, di luar mitokondria itu ada namanya sitoplasma. Pembakaran itu di mitokondria, ruang bakarnya. Tapi ada satu senyawa energi yaitu glukosa yang bisa menghasilkan energi di luar mitokondria. Itu glukosa itu. Makanya dia sangat dibutuhkan sebenarnya. Makanya jangan sampai nggak ada glukosa itu. Oke lah. Bakar. Ya. Jadi banyak paradoks. Ya oke lah. Banyak paradoks. Termasuk Kita mungkin bahas. diet keto dan sebagainya. Diet keto salah. Nggak tepat. Kenapa? Kenapa liver suruh bikin gula? Liver memang bisa bikin gula kalau terpaksa. Diet mayo. Apa namanya itu? Ada gitulah. Apa sih? Banyak diet. Banyak Saya cara diet. nggak tahu diet. Cara macam-macam diet itu. Makanya kita sekarang luruskan. Manusia seperti apa sih kerjanya? Tapi diet salah nggak Pak? Diet kan cara makan. Iya, oke. Ya, Tapi diet apa dulu kan gitu. Jadi dietnya seperti apa sih? Ya Oke. diet seperti kita dekati bagaimana Allah menciptakan tubuh kita dengan kajian ilmu. Kita urutkan nih dari makanan mulai masuk mulut kita sampai nanti endingnya di tingkat sel. Manusia itu udah sangat canggih. Dan Allah udah men-setting makanan tadi. Sudah ada di sekeliling itu. Oke. Gimana sih Pak awalnya Pak kok bisa sampai akhirnya mendalami tentang yang namanya apa sih ilmu medis lah, makanan yang masuk lah, kondisi tubuh lah, kembalikan ke fundamental manusia cara bermakannya lah, dan seterusnya sampai akhirnya punya satu kuliah lah ya, kuliah konsep Karnus yang ternyata sudah banyak alumninya termasuk Dokter Ari juga ke situ ya. Iya. Ngapain dok? Kan ini beda nyebrang nih, beda mazhab nih. Ya kan? Nanti kita bahas terus akhirnya ada satu kisah juga yang katanya Anda punya orang tua ya. Iya. Karena bingung kok nggak sembuh-sembuh orang tua Anda, lalu dengan pelajari ilmu-ilmu tertentu ketemulah konsep Karnus gitu ya. Itu penyakit apa waktu itu? Diabetes? Bukan kanker. Oh kanker. Ya. Jadi ibu saya itu Gimana kena kisahnya? kanker ovarium kalau nggak salah waktu itu. Ovarium. Ovarium, Oke. ya. Tapi waktu itu kan saya tidak fokus ke arah kesehatan. Jadi saya suka research, tapi bukan riset di kesehatan. Saya risetnya di suatu industri pembuatan kolagen, banyak hal. Saya suka riset. Singkat cerita, ibu saya sakit, ya saya antarlah ke rumah sakit yang terbaik yang kita mampu ya waktu itu. Ya sudah, kemudian
menjelang beliau tidak ada dan makin parah ya, dengan kemo dan lain-lain, saya baca alurnya kok seperti ini, kok nggak make sense di mata saya. Ingat ini di mata saya, lagi di mata saya sebagai orang yang suka riset. Singkat cerita bisa meninggal dan menyisakan pertanyaan besar dalam diri saya, kenapa kok seperti ini? Sudah canggih komputer dari zaman 48 sampai sekarang, dulu Pentium sekian ya, tapi kok pengobatan tidak pernah sesuai harapan yang saya harapkan sebagai pasien. Insulin sudah 100 tahun tapi diabetes kok belum sembuh-sembuh. Sudah 100 tahun loh insulin ditemukan. Tapi diabetes kok belum sembuh-sembuh. Dengan komputer itu dulu kan segede gaban, segede ruangan ini ya. Tahun 70-an ya. Sekarang ini lebih canggih dibandingkan komputer zaman dulu. Iya, tapi maaf, mumpung ada dokter juga. Ya. Ini koreksi kalau saya salah ya. Kan yang saya tahu memang ada beberapa dokter yang memang memvonis bahwa diabetes itu nggak bisa sembuh. Betul nggak, Dok? Ya, memang sama ini begitu. Tuh kan. Dulu. Lah emang diabetes bisa sembuh? Setelah Tidak kita sembuh. mempelajari ya bisa sembuh. Kan sudah, ya pertama bisa sembuh. Yang kedua, apa menguatkan itu? Ya, sebagai seorang muslim, kita temu hadis ya, Dok ya. Ya. Segala penyakit sudah Allah dengan obat penawarnya. Ya kan harus kita cari. Ternyata ada. Setiap penyakit Sudah Allah Ada. turunkan Tidak obat Allah penawar. menurunkan Allah suatu turunkan penyakit. obat penawarnya ya. Iya Nah, juga. kan Kesembuhan. Nah, Hadis Bukhari. hadis Bukhari. Gitu. Tapi waktu kejadian saya nggak tahu hadis itu. Saya belum tahu. Jadi saya berusaha menjawab pertanyaan saya. Kemudian 2008 kejadiannya. Kemudian 2011 saya sakit. Ya mirip begitu. Terus kita ambil solusi. Tidak pakai cara yang sudah ditempuh oleh almarhum ibu saya. Saya pelajarilah manusia. Itu saya pelajari manusia akhirnya. Dengan objek istri saya. Singkat cerita istri saya ya sembuh sampai sekarang. Sembuhnya di diabetes. Tumor. Ya tumor semacam Tumor. ibu saya dulu. Ovarium. Ya, ovarium. Semacam Kista, di ovarium. rahim ya. Oh, rahim. Ya di rahim. Itu tanpa dokter. Nggak. Ikhtiar kita ngomong ya. Ya, Semua ikhtiar. qadarullah wa ma syafa'al. Iya, Tapi ikhtiar, maksudnya ikhtiarnya tanpa dokter, tanpa obat. Ya ke dokter, berarti kita ke dokter dulu kan untuk dianalisis, kemudian ditawari tindakan, operasi diambil Operasi. semuanya, ovarium, rahim diambil semua, nanti kemo. Saya tawarkan ke saya sampaikan bahwa kalau kita ikut cara itu mungkin akan sama dengan almarhum ibu saya. Opsinya apa ya? Saya obatin gitu. Saya belajar karena saya suka riset sekali waktu itu. Saya suka riset, saya bikin sesuatu yang belum ada di Indonesia, saya bikin dan jadi banyak beberapa hal project yang memang sampai saya harus membuang jurnal supaya otak saya nggak terpengaruh jurnal tersebut. Saya belajar ilmu dasar, kimia dasar, biologi dasar, fisika dasar. Cuman untuk membuat suatu industri, suatu pabrik dan sebagainya. Nah ini kan untuk manusia. Tapi alhamdulillah ketemu jawaban yang sama ternyata ilmunya. Apa itu, Pak? Ya manusia terbuat pabrik apapun ini semua terbuat dari atom kan. Kita nggak lepas dari tabel periodik. Bahan yang sama. Kan sama. Artinya sifat-sifat sudah dirangkai oleh para ilmuwan pendahulu membaca sifat yang sudah hukum sang pencipta pada makhluknya itu kan ilmu pengetahuan sains. Dan saya tidak bisa bohong kalau sains murni. Tidak bisa. Nah itu. Jadi kita kembalikan ke dasarnya. Oke. Nah terdasar akhirnya kita tahu. Singkat cerita saya menemukan beberapa kajian, saya terapkan di istri saya dan saya coba ke teman-teman saya yang waktu itu perempuan yang sakit sejenis dan mereka semua alhamdulillah mereka sembuh. Pakai apa tuh, Pak? Ya Oh, ada itu semua ada dikupas di dalam kuliah konsep kuliah. Karmus Nah, itu ya. Kan 2011 sampai 2015. 2017 saya ketemu Mutiara Sari ini. Ya, kemudian Mutiara Sari ini datang Siapa? Mutiara Sari. Sari. Mutiara Sari itu Ya, apa? ini Safa ini. otak. Ini yang Safa. kanker otak. Oke. 2017 itu kanker Oh iya. kanker mata stadium 4. Dia tuh 7 orang anak dirawat di rumah sakit yang 8 orang anak, yang 7 udah meninggal semuanya, tinggal dia. Terus kondisinya kurus, tinggal 9 kilo berat badannya. Waktu itu usia 6 tahun ya. Akhirnya kami rawat, kita kasih nutrisi, kita ada panduannya. Alhamdulillah sembuh sampai sekarang. Saya jadi penasaran nutrisinya apa, suplemennya apa. Ya teman-teman pasti Ya. kan nonton sampai akhir ya. Ya. Karena ternyata seru sekali nih. Soalnya ada lagi yang kedua, Kang Bang Dery. Iya, iya. Safa. Jadi setelah Safa. Mutiara Sari itu bulan Februari ketemu saya. Safa bulan Juni 2017 juga sama. Ini kanker mata. Kanker otak stadium 3B. Sepertiga otaknya kena kanker. Dia datang ke kami. Waktu itu saya pasti belum fokus ke Karnus, belum. Saya sebagai pengusaha saja waktu itu.
Ya, jadi saya nggak fokus, ya hobi saya waktu Oh, Anda backgroundnya pengusaha. Pengusaha apa, pengusaha. Pak? Kalau boleh tahu. Kami adalah produsen kolagen halal pertama dan only one di Asia Tenggara. Nanti Sapi boleh ya. sekalian Ya, kita sekali. bahas ya di Nanti obrolan ada, ini. makanya udah kami dari ada kolagen sapi ya Basic. semua. Oke. Penerapan itu. Oke. Nah, waktu itu singkat cerita Safa ini kami rawat juga. Alhamdulillah dari buta matanya sudah saya lihat sampai sekarang sudah nggak tumbuh kanker. Udah berarti sekarang 2017 sekitar sampai sekarang ya 2024 ya 12 tahun. 7 tahun ya. Oh. Ya 7 tahun 2017. 17. Ya, kenapa kita tunggu kanker tuh nggak kita banyak nangani pasien kanker dari tim-tim kami para alumni. Cuman kita nggak bisa publikasi. Kenapa? Kita tunggu 5 tahun. 5 tahun dulu, buktikan dulu ini benar. Nah, yang sudah 5 tahun ini yang kami tangani langsung secara official Safa, Mutiara Sari, satu lagi ada pasien kanker usus besar, kanker kolon. Yang akhirnya kita riset kenapa kok sembuh pasien-pasien kena kanker, kita punya data riset, skema kita, produk kita, nutrisi kita, hasil pemikiran kita itu ke kanker ke stem cell kanker kolon. Sudah keluar jurnalnya. Insya Allah bentar lagi. Oh, Masya Allah. Internasional. Kanker kolon tuh apa? Kanker usus besar. Anus. Di Usus besar, tapi di atas anus. Ya, di atas anus. Sedikit di atas anus. Oh, oke. Gitu. Nih, Pak Iwan, Dokter Ari. Ya. Kan yang kita tahu dari kecil kan memang dokter begini. Yang kita tahu kan panduannya seperti itu. Iya, iya. Tapi memang saya pernah dengar sih cerita tentang adalah yang bilang bahwa kalau ke dokter itu malah susah sembuhnya, nggak sembuh-sembuh, lama gitu, tahu-tahu meninggal. Qadarullah yang pertama dan yang kedua nggak tahu lah apakah ini disebut dengan oknum dokter dalam malpraktek apa segala macam. Akhirnya keluarlah satu narasi yang namanya komersil. Itu rame, bahkan sampai sekarang. Nah artinya kalau kita kaitkan, apakah semua dokter komersil? Kita ke Dokter Ari dulu ya Pak Iwan ya. Ya. Gitu. Soalnya agak-agak bertolak belakang nih sama penjelasan dengan kuliah konsep Karnus ini yang memang ternyata bukan yang dikit-dikit obat, bukan yang dikit-dikit ini, dikit-dikit itu gitu kan. Tapi ternyata punya metode sendiri beliau. Gimana dari sudut pandang kedokteran? Apakah semua dokter komersial? Saya kira enggak. Tidak. Kita kan tidak diajarkan untuk komersial kepada pasien ya. Kita harus diajarkan untuk menolong pasien sebaik-baiknya sesuai dengan keilmuan segitu dan harus jujur kepada pasien gitu. Nah kemudian dengan konsep Karnus ini ya kita langsung masuk ke sana. Ini sebenarnya bukan oposisi ya, mohon maaf. Iya. Oke, lalu apa? Gini, perlu diketahui kita selama ini kita sudah diajari kalau menterapi orang ya, mengobati orang itu ada 3 cara. Satu, somatoterapi kepada badannya, badan langsung ya. Mau pijat, mau obat, mau makanan, dan seterusnya operasi itu somatoterapi. Kemudian yang kedua psikoterapi, pengobatan psikisnya diobati. Kemudian sosioterapi. Nah ini harus tiga-tiganya harus jalan. Namanya pengobatan secara holistik. Apapun penyakitnya. Pasiennya, apapun penyakitnya, Okay. holistik. Oke. Terus di mana Karnus ini berada? Karnus ini kan nutrisi ya. Kita memberikan nutrisi ke pasien itu yang ditemukan oleh Pak Iwanin ya untuk ini. Nah, itu diberikan di situ. Nah, nutrisi yang seperti apa? Nutrisi fungsional, bukan nutrisi biasa loh ya. Jadi bisa saja ada suatu formularium ini contohnya ada saya punya soto ini. Soto saya masak biasa dengan bahan-bahan standar sebagainya, ya soto. Tapi ketika diolah oleh Pak Iwan, bahan ini ada soon, ada ayam dan sebagainya diolah dengan cara khusus, metode khusus, jadilah soto fungsional yang akan membantu memberikan penyembuhan. Nah itu di situ letak rahasianya ya. Kalau boleh saya katakan rahasia ya. Jadi kita ini bukan oposisi, maksudnya konsep Karnus bukan oposisi. Soalnya kelihatannya kayak oposisi Pak, mohon maaf ya. Ya oke lah. Betul. Secara alat oposisi. seperti oposisi soalnya kayak asam lambung begini. Betul. Saya pun juga sama dulu. Oh ini oposisi ini. Konsep Karnus. Setelah saya pelajari karena kita kembali ke dasar, ke fisiologis. Jadi kalau basic aturan Sang Pencipta itu sebagaimana disampaikan Pak Iwan, itu kalau menurut kedokteran fisiologis tubuh yang sudah ditetapkan. Jadi kalau asam lambung tugasnya adalah memecah semua makanan. Makan soto, sate, gulai
itu nanti dipecah, yang glukosa makan lontong itu jadi glukosa, terus makan sate protein asam amino, kemudian misalnya ada santan sebagainya jadi asam lemak itu. Nah sekarang bayangkan kalau asam lambungnya nggak ada, terus sedikit, dia kan nggak bisa pecah, akhirnya kan hanya jadi sampah apa yang kita makan itu. Nah itu. Oh, berarti salah dong dok. Yang ada muncul di permukaan ketika iklan-iklan Ramadan. Saya katakan itu ya. Ya enggak. Saya nggak mau nyebutin nama artisnya atau mungkin nama brandnya. Ya kan, biasanya kalau lagi Ramadan puasa itu ada satu figur menjadi brand ambassador, digandeng sama brand yang berwarna hijau misalnya. Terus tiba-tiba langsung kayak minum ini saat sahur dan buka puasa. Artinya gara-gara lambungnya kosong apa segala macamnya, berarti sudah ditetapkan, sudah dipersiapkan dari subuh hari, belum terjadi apa-apa sudah dinetraliskan. Kan gitu kan poinnya kan? Sudah dinetralitaskan. Sehingga yang tadi saya tangkap berarti nggak bisa langsung tiba-tiba langsung jangan dinetralin dong. Enggak. Kalau kondisinya berarti emang butuh juga tuh asam lambung itu untuk jadi radar apa segala macam. Nah, kalau yang digaungkan sama brand-brand tersebut, Pak, ini kan kita kan terkait audiens kami kan memang pengusaha, pemilik brand apa segala macam. Dia bilang bahwa minum ini saat sahur dan buka puasa. Oke? Belum terjadi apa-apa di lambung nih. Mengantisipasi minum itu. Akhirnya netral. Salah nggak? Kalau secara sudut pandang fisiologi salah, karena kan ketika kita, ini saya tidak iklannya loh ya, fisiologis manusia. Jadi ketika kita sahur, kita makan sembarang kalir kan, mau makan apalah waktu sahur ya. Terus kita makan minum obat penetral lambung, itu kan nanti apa yang kita makan itu tidak bisa diolah oleh lambung, sehingga keluarnya dari lambung ke usus tidak bisa diserap oleh usus, tidak bisa masuk ke sel tubuh, sehingga sel tubuh kita kelaparan, tanda ya gitu. Bayangkan kalau tiap hari seperti itu. Jadi seperti itu yang yang terjadi, yang apabila kita menetralkan asam lambung gitu. Jadi kita kembalikan fungsi asam lambung. Pertanyaan gini, kalau sekarang obat sakit emah kan terjadi rada, mungkin tipis seperti apa. Terus gimana caranya? Kan tetap dinetralkan ya. Selama ini loh ya. Memang diajarkan seperti itu. Loh, kenapa dia ngambil kesimpulan itu, Pak? Narasinya, Pak. Kalau ternyata itu adalah salah gitu. Pasti kan ada maksud dan tujuan. Itu. Iya, artinya maksudnya dengan campaign seperti itu di ranah fisiologis mungkin tidak tepat gitu, tidak sinkron. Kok dia berani? Artinya kan dia pasti punya defensif, punya pembenaran. Bahwa nggak tahu. Kita kembali ke ini dulu deh, ke fisiologi dulu ya. Jadi sekarang kalau orang sakit lambung, sakit emah ya, itu yang terjadi istilahnya terjadi penipisan lambung, ya kan? Sehingga ketika lambung memproduksi asam lambung tadi, ketika kita makan kan nyeri, meskipun belum makanan masuk sudah nyeri sekali. Kenapa? Karena pelindung lambungnya sudah tipis. Seperti ini dinding ini ya, ini kan tebal-tebal nih, ya kan. Sekarang bayangkan kalau ini tipis, ya, sudah berkurang ini, terus ada bahan kimia yang korosif, kan semakin tipis. Sedangkan ini bisa tahan terhadap bahan kimia sesuatu itu, kita beri nama asam lambung ya. Ini sangat kuat, misalnya. Suatu ketika ini menemukan penipisan, kan ada penyebab kita makan bukan makanan manusia, makan yang mengiritasi lambung dan sebagainya, sehingga cairan yang awalnya tidak menembus ini akhirnya semakin tipis kan ya lambung itu. Sekarang pertanyaan gimana kalau sakit lambung kan gitu. Kalau minum obat lambung hanya menetralisir asam lambung, jadi keasamannya itu berkurang, jadi tidak terlalu korosif kan gitu ya. Padahal ini dibutuhkan oleh tubuh untuk, kan kita tahu kita makan kan meskipun sakit puasa tetap makan ya. Sehingga kalau ini asam lambungnya berkurang atau bahkan di stop, ya kan tidak bisa diolah kan makanan yang kita makan. Tadi kita makan soto waktu sahur ya, makan soto, sate apa, ya benar masuk ke usus, tapi nanti akhirnya jadi kotoran. Tubuh kekurangan gizi nanti, lama-lama seperti itu. Terjadi penyakit degeneratif karena sel tubuh kekurangan makanan gitu ya, gitu. Nah caranya gimana? Ya lambung yang tipis ini kalau tipis nih ya,
saya tanya Bang Dery, kalau ini tipis, ada cairan yang awalnya tahan terhadap cairan itu, kira-kira udah apa nih dinding ini? Kan ditempel kan? Ditambahin lah. Ditempel kan? Ditambahin biar jadi lebih tebal lagi. Lebih tebal lagi kan? Atau kembali ke semula. Jadi yang tipis ini yang tebal-tebal nih. Nah, kan harus ditempel lagi kembalikan semua. Ya itu. Nah, penempelan ini yang ditemukan di konsep Carnus ini. Nutrisi tadi yang bisa nempel lambung, ya kan? Sehingga bisa menyembuhkan tadi tanpa mengurangi peran asam lambung. Tanpa netralkan. Jadi peran asam lambung tetap berfungsi dengan bagus. Nah, itu kuncinya di situ. Nah, kuncinya di situ tadi saya mendengarkan kata bukan makanan manusia. Betul. Apa Pak Iwan? Bukan makanan manusia itu apa sih? Saya nggak paham. Sebelum nanti Anda jelasin lebih detail konsep Carnus ini Anda temukan gara-gara apa nih dan ilmunya dari mana? Validasinya seperti apa gitu? Apakah Anda belajar kemana? Apakah seorang dokter yang ngomong atau mungkin seorang gitulah sebelum itu ya? Tapi saya mau nanya dulu, bukan makanan manusia itu maksudnya apa sih? Manusia itu Coba saya tebak ya. Saya tebak. Roti Pak. Roti. Makanan manusia bukan? Tergantung ingredientnya. Contoh, kalau rotinya, contoh, margarin. Jangan, bukan. Margarin bukan makanan manusia? Bukan. Kok bukan makanan manusia sih? Itu makanan apa? Ya, jadi makanan manusia itu makanan yang bisa dicerna mulai dari mulut kita hingga bisa dimetabolis di dalam darah masuk ke dalam sel. Di dalam sel nanti dibakar mitokondria atau disimpan jadi produk metabolis yang lain. Itu definisi makanan manusia. Kita ini ciptaan kan. Setiap ciptaan punya aturan kan, Bang Dery. Handphone itu punya aturan dari pembuatnya, manusia punya aturan. Makanya kita harus setelah kita tahu sistem tubuh manusia, kita akan tahu apa spek makanan manusia. Saat ini makanan manusia kan cuma disetting begini yang di luar sana. Cukup protein, karbohidrat, ya kan? Lemak ada cukup, sekian kilokalori, vitamin, itu aja kan? Tapi tidak pernah berpikir bagaimana rantainya, bagaimana strukturnya. Bisakah itu dipecah secara enzimatik tubuh kita? Kalau itu berubah dari cis menjadi trans misalkan, karena proses hidrogenasi jadi margarin itu terbuat dari minyak cair yang dipadatkan dengan hidrogenasi. Proses hidrogenasi membuat ada trans fat, kemudian ada terjadi polimerisasi sehingga intinya sistem tubuh kita kesulitan untuk memecahnya. Makanya margarin ke situ. Kalau terigu makanan manusia bukan? Manusia. Tepung gitu ya? Iya, nggak masalah. Kalau kita mengatakan bahwa itu ya bukan makanan manusia, bagaimana negara-negara kayak Turki, negara Arab kan makanan roti. Gak apa-apa mereka. Gluten? Gluten itu adalah suatu protein yang ada di dalam terigu. Kalau terigu itu gak ada glutennya, kayak tapioka. Tapi gluten gak masalah? Gak masalah. Itu protein loh itu. Oke. Sekarang saya balik. Berarti makanan-makanan yang berbahaya yang selama ini stigmanya dikatakan positif itu apa Pak? Apapun itu jenisnya, bahan bakunya. Apapun itu yang saat ini dikatakan positif. Iya. Yang sekarang marak ya. Ya creamer itu dipakai pengganti santan. Santan diganti dengan santan terbuat dari creamer, dari minyak yang dihidrogenasi tadi itu karena klaimnya non kolesterol. Saya sampaikan di sini. Selama minyak nabati, apapun minyak itu, mau sawit, mau zaitun, apapun, itu nol kolesterol. Minyak itu tinggi kolesterol jika dia dari hewan. Jadi bahasa mungkin bagi masyarakat akhirnya terstigma kan. Saya ada iklan-iklan banyak di sana kan minyak nabati, minyak A, B, C, D, non kolesterol. Terus bicara santan itu tinggi kolesterol, kan salah sudah. Santan itu nol kolesterol. Loh rendang ada dagingnya. Tapi kan ada santan ya? Ya sumber kolesterol bukan dari santannya, dari dagingnya. Oke, makan rendang salah apa enggak? Makan rendang nggak apa-apa, asal ada asalnya, rendangnya baru. Tidak dianggap ulang-ulang. Diangat-angatin dari gini. Jadi gini, itulah butuhnya aturan tadi. Kita tahu. Jadi pada saat tubuh kita ada senyawa gini, karbohidrat ya, ada protein, ada lemak. Ini bisa terjadi polimerisasi nih. Sedangkan kalau karbohidrat, protein dan lemak ini terpolimerisasi jadi molekul yang besar, sedangkan pathway-nya masing-masing ini beda-beda di tubuh kita tuh. Di filter masing-masing. Itu begitu. Nah, kalau mereka sudah terbentuk suatu molekul yang besar, tidak bisa dicerna lagi, masuk ke dalam darah, akhirnya jadi masalah. Apa masalahnya? Macet dalam darah itu aja paling gampang. Karena darah itu kan cuma transporter, bukan penerima. Jadi endingnya
makan tak makan itu setelah bisa dipecah oleh lambung kita jadi fragmen, itu akan masuk ke usus halus ke dalam darah. Kalau gagal masuk ke usus halus, maka dia akan jadi feses. Kan itu aja. Nah, filter itu apa namanya? Syaratnya itu apa? Jika lambung itu bisa memecah karbohidrat jadi glukosa misalkan, maka dia nembus. Protein jadi asam amino bisa nembus. Kalau protein tadi nggak dipecah oleh asam lambung atau gagal dipecah oleh atau karbohidrat gagal dipecah oleh asam lambung, maka dia bisa nembus jadi feses. Nah, itu belum selesai kan? Tolong yang nembus masuk nih, lemak masuk nih, karbohidrat, glukosa masuk nih, asam amino masuk. Belum selesai dalam darah. Darah itu transporter, dia mengantarkan saja ke semua sel kita, dan jumlah sel kita itu 60 sampai 100 triliun Bang Dery. Sel. Dan dia akan menerima mencari ini. Dan sel butuhnya apa? Untuk bahan bakar. Ingat, setiap kehidupan butuh energi. Butuh energi. Kalau nggak ada lagi mati dia. Nah, energi di mana dibangkitkan? Di mitokondria. Mitokondria itu ruang bakar sel. Yang di mau sel itu asetil-CoA, mitokondria itu. Tapi yang dibawa darah baru glukosa. Maka harus nembus ke dalam sel. Itu tahapannya. Nah, dari glukosa masuk dalam sel ini ada tahapan lagi, ada aturan lagi dari Allah. Dalam darah itu ada triglycerid, tapi semuanya asam lemak. Masya Allah. Nah, itu ada tahapan lagi. Detail banget ini. Jadi kita urutkan semua itu ilmu sudah ada, tapi kita nggak mau belajar. Tapi akhirnya masuklah banyak sekali stigma dalam, entah apa tujuannya saya nggak tahu ya. Yang jelas fungsi kami itu adalah saya sampaikan ke masyarakat, manusia. Selama kita masih hidup di dunia, yuk harus ikutin aturan itu. Kalau aturan-aturan dengan Sang Pencipta mungkin Anda bisa langgar dan sebagainya, tapi aturan yang de facto sudah terintegrate di tubuh kita, jika ada langgar, yuk akan sakit. Ya kan langsung kena dampaknya. Oh, inilah istilahnya Allah membuktikan maha sempurnanya nih di sini ya. Ternyata ada tahapan lagi, ada tahapan sel-sel ini. Berapa miliar atau bahkan triliun di tubuh kita nih ya. 100 triliun. Triliunan loh sel-sel yang memang, ya Allah, Allahu Akbar. Jadi basic ilmuwan kami itu apa? Kita kan diminta Iqra. Waktu kita dapat belajar agama kan wahyu pertama Iqra bismi rabbika, bacalah Tuhanmu. Kalau baca sembaca nggak ada apa-apa. Kita contoh aja seperti mungkin Newton. Apa yang dibaca? Dia berpikir dari kenapa apel turun dari atas ke bawah. Akhirnya lahirlah F dengan M kali ya kan? Hukum gravitasi dan sebagainya. Einstein dia bicara tentang teori kuantum dan sebagainya. Itu kan dari pemikiran, dari Iqra. Dan sekarang kita jelas manusia ini sudah lahir dari Nabi Adam sampai sekarang. Masa kita nggak bisa Iqra manusia sendiri? Wah, itu aja. Nah sekarang orang pengen sembuh. Sembuh itu adalah di tangan Sang Pencipta, sudah dijanjikan kesembuhan itu. Tapi butuh effort kamu untuk apa? Mentaati aturannya, sudah itu aja. Dan untuk mentaati aturannya, butuh ilmu. Waduh, tuh butuh ilmu tuh. Makanya ketika kita nggak punya ilmu, makan deh tuh. Salah amalnya. Salah. Kan harusnya kan kita kan berilmu dulu sebelum beramal. Betul. Ini main gas beramal karena nggak ada beramal tanpa ilmu. Ada, akhirnya kacau. Jadinya kacau. Rusak. Tapi harusnya iman dulu. Iya. Iman kan Allah sudah kasih di Al-Qur'an kan, makanlah makanan halal thayyiban. Gitu. Terus juga di hadis, tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali dengan penyembuhnya, penawarnya kan. Penawarnya. Iya. Kan ini hubungannya dengan nutrisi ya misalnya gitu kan, gitu. Jadi itu berarti kita iman. Oh ini benar nih, ternyata benar nih ayat Al-Qur'an benar, hadis ini benar. Tapi sebelum beramal kan harus ilmu dulu, belajar. Nah di sini yang konsep Karnus membacanya itu, mulai dari makanan manusia, makanlah makanan manusia. Kemudian sistem pencernaan bagaimana, kan dilihat dulu kan, tidak boleh dinetralisir asam lambungnya itu. Kemudian nanti dari pembuluh darah masuk ke sel masuk ke mitokondria, itu kan dibaca lagi kan, kita membaca itu kan alur-alurnya. Nah itu yang kita ini dieksplor, kita membaca. Ini sebenarnya kita membaca saja, bukan ilmu baru mungkin ya. Karena memang sudah ada sejak lahir, sejak Nabi Adam sampai sekarang sama manusianya. Ayo nih pedagang-pedagang masakan Padang, ayo Anda nih kalau semuanya udah pada pinter membaca Iqra, hati-hati Anda nih karena sebagian restoran Padang rendangnya dipanasin lagi Pak tiap harinya Pak. Semakin panas semakin enak. Semakin panas semakin manyus. Nah jadi kenapa manyus ya? Karena
begitu berikatan akan keluarlah aroma baru. Itu makin enak. Justru malah situ. parah. Kenapa Pak tadi Pak? Dikit lagi Pak. Ketika dimasak berkali-kali, kenapa? Ya, terjadi reaksi polimerisasi. si santannya. ngeruwel. Jadi Ya. gampangnya gini, semakin rantai kimia itu semakin panjang, besar terus ngeruwel. Gimana ngeruwel? Iya. Bergulut kayak benang itu. Tubuh enggak bisa mecah satu-satu benang kayak benang kusut deh. Oke, itu hanya untuk rendang. Yang lainnya nggak apa-apa dimasakin berkali-kali. Sama aja, selama sama. masih ada Santan. komponen, ada santan, ada minyak lah, ada minyak, ada karbohidrat. Kan masakan pasti ada itu semua. Iya. Mana ada masakan nggak ada itu? Nggak ada, Iya, nggak iya. mungkin lah. Itulah kenapa penyebabnya sekarang coba lihat dong berita anonim. Ternyata di Indonesia makanya pas banget berita yang lagi hari ini keluar. Ini benar-benar current isu lagi kuat banget nih. Ya, ini yang rame nih. 6 penyakit paling mematikan di dunia, apa saja penyebabnya itu ada di bawah. Dan juga tadi Ino ngirimin nggak satu berita yang tentang per hari ini katanya ada banyak sekali penyakit-penyakit, angka diabetes naik, apa segala macam gitu ya. Gitu. Nah, sehingga banyak sekali penyakit-penyakit yang bermunculan yang aneh-aneh, tingkatnya makin tinggi. Wow, coba kita lihat lagi deh. Berita-berita tadi ya, 6 penyakit paling mematikan di dunia. Yang pertama ternyata penyakit jantung iskemik atau penyakit arteri koroner. Apa ini, Pak? Jantung ya berarti ya. Penyempitan aliran darah yang ke jantung, jantung. Ya. koroner. Ini juga salah satunya gara-gara salah makan, bukan makanan manusia itu nih. dia. Iya. Numpuk Itu- di darah. Itu semua ada, itu kesalahan kita. Oke, coba ke bawah lagi. 6-nya apa aja? 1 itu 2 stroke. Sama ini penyumbatan atau perdarahan di otak, pembuluh darah otak. Wah, yang ketiga apa tuh? Coba. Yang ketiga adalah infeksi saluran pernapasan, ISPA ya. Bagian bawah, bukan? Bagian bawah. Bagian ISPA bawah bagian ya? bawah, bagian bawah. Oke, nomor 4 penyakit paru. PPOK. Nomor 5 kanker trakea, kanker. bronkus dan paru-paru. Heeh. Ini nanti akan nyambung ya Pak, coba kita cek ya. Yang Sangat ke-6 diabetes mellitus. Iya. Betul. Ini gaya makan lagi-lagi Pak ya. Ya, contoh paling gampang. Satu lagi ya. Tadi kan Iya, banyak apa satu yang jaga benar tapi tidak tepat. Iya. Contoh, jadi apa namanya? Minum minyak. Banyak nggak minum zaitun diminum? minyak. Zaitun diminum. diminum. Ada juga yang iklannya waktu itu aktor senior katanya. Ini bisa diminum gitu. Iya. Iya. Minyak iya. goreng kan? Iya, yang minyak apapun, apa minyaknya? Zaitun apalagi sih? Ya banyak. Kan Oh. bagus Pak zaitun Pak. Nah, iya. Iya. Lah kan bagus. zaitun itu kan bagus. Bagus, tapi ingat Bahkan disebutin di Quran juga. ya, zaitun berarti ini buah zaitun, lebih buah ini buah zaitun. Hah. Kan buah. Bukan hanya minyaknya, bukan Oke. lengkap. Oke. Itu poin pertama. Yang kedua, kita tahu tadi sekilas ya jadi gini. Karbohidrat, protein dipecah di lambung. Kalau enggak pecah, enggak bisa masuk ke dalam darah. Itu aja poinnya ya. Oke. Enggak pecah maka jadi feses, akan dibuang. Ya. Lemak tidak. Lemak akan masuk dalam bentuk darah kita dalam bentuk lemak, trigliserid. Tetapi sel kita maunya apa? Asam lemak. Asam lemak. Nah, apa cluenya? Karbohidrat, protein itu pemecahannya di lambung. Kalau lemak itu pemecahannya di dalam darah. Nah, untuk mecah lemak itu dia butuh apa? Butuh enzim. Enzim lipase, lipoprotein lipase dan lain-lain ya, banyak jenis nanti padanya untuk pemecahannya. Nah, enzim itu terbuat dari asam amino. Asam amino dari mana? Asam amino itu diambil dari lauk pauk atau protein yang dipecah oleh asam lambung kita. Di sini kelihatan nanti, kelihatan. Jadi pada saat lambung kita netral, kena obat mah dan sebagainya, maka saat kita makan nih, tahulah sama makan kacang, ada protein kacang, ada minyak kacang, ya? Maka protein kacang jadi feses, nggak jadi asam amino. Iya, karena dia kebuang sana. Yang masuk cuman minyak kacang saja. Waktu minyak kacang ketemu sel, muter-muter, dia bisa pakai minyak kacang bisa, tapi tolong dipotong dulu rantainya oleh enzim lipase. Tapi ternyata asam amino nggak ada karena proteinnya dibuang jadi feses. Nah, akhirnya apa? Terbakar jadi plak, diabetes, kanker dan sebagainya. Demikian juga terjadi saat kita makan minyak tanpa protein. Oh iya, Sama kan? sementara kan protein harus ngikut terus Ngikut tuh. terus. Yang pertama tadi proteinnya kebuang ke feses, Akibat ya kan? akibat lambungnya netral. Nah, yang kedua adalah gara-gara minum minyak tanpa lauk. tanpa lauk. Nah, kan yang sama. protein sifatnya, jadi nggak kawin dia nggak digandeng. Apalagi kalau betul. sudah minum minyak, lambungnya netral. Kiamat. Wah, oh itu ternyata poinnya. Iya itu. Jadi itu. Aduh. Jadi itu kan algoritma sang pencipta. Nah, kita kebiasaan semuanya. Minumlah minyak ini. Ingat,
satu-satunya polimer yang ada dalam darah itu, dalam makanan kita itu adalah trigliserid atau minyak itu. Dan pemotongannya sudah Allah setting. Yang saya sampaikan itu bukan kata saya. Itu adalah sudah algoritma sang pencipta. Silakan cek aja di semua buku-buku penelitian, itu sudah umum sekali. Coba Pak, kita telah aja. Akhirnya jadi kuliah konsep Karnus. Iya, betul. Iya. Kurikulumnya apa aja Pak? Yang tadi Anda temukan, belajar di mana dan seterusnya. Belajar tentang biokimia itu harus paham tentang kimia dulu, kimia dasar. Belajar kimia dasar harus paham dulu tentang fisika dasar. Belajar fisika dasar harus tahu tentang atom harus tahu kuantum. Kita akan berikan ilmu semua dalam waktu 2 hari itu. Ya, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum. Susah juga ternyata ya belajarnya. Berarti benar-benar harus kuliah yang benar-benar ya. 2 hari itu harus memang kita harus betul belajar betul. Karena tapi itu syaratnya kita di dunia ini. Jika kita artinya saya ingin sehat sampai Allah memanggil saya. Saya ingin punya anak yang telah sehat. Bagaimana? Makanya sekarang banyak orang, begitu orang diabetes atau hipertensi, apa yang akan ditanyakan oleh dokter atau teman-temannya? Pasti ditanya gini, ibumu diabetes enggak? Iya, memang turunan kan diabetes. Nah, tunggu dulu. Kalau itu turun, kan betul akan turunan kan? Turunan. Ya, Yang saya tahu begitu. Kalau begitu Nabi Adam diabetes dong. Iya juga ya. Iya. Nah, Pak, jangan skakmat saya segitunya dong Pak. Saya jadi kelihatan bego banget nih di ruangan ini. Hah? Ya. Lah kata dokter begitu. Kata dokter. Ya umum lah, kita bicara umum. Ya. Maaf. Kata orang-orang. Ya. Maaf. Kata oknum dokter. Apa sih? Kata dokter Ari. Dok, diabetes turunan bukan dok? Bisa ya, bisa enggak? Ada Tuh, yang ada biayanya Pak. bukan. Maksud saya gini. Ada yang tidak ada keturunan sama sekali, dia diabetes. Cuman ketika seorang divonis diabetes, kan mesti kita tanya nih. Pertanyaan umum, apakah ada keturunan? Sudah, wis bener gitu. Biasanya kan. Oh, dokternya mancing kegiring ke situ pertanyaannya. Jadi saya harus tanya dulu. Ya kan Itu pertanyaan standar, Pak. Jadi kalau kita periksa pasien, itu yang namanya anamnesa, pertanyaan pasien itu harus semuanya kita tanyakan, harus dieksplor. Kira-kira diabetesnya dari mana nih? Kan gitu kan. Apakah dari keturunan, apakah dari faktor pola makan, gemuk, ada penyakit sesuatu dan sebagainya. Mesti kita tanya seperti itu. Jadi kalau misalnya, oh ini keturunan, ya sudah, kamu terima saja, kan gitu. Ya biasanya gitu kan. Sehingga pasien, oh iya ya, akhirnya mau menerima penyakitnya. Iya, dan nggak bisa disembuhin lagi nih diabetes. Ya udah berarti ya sudah, kamu terima naik wes ono keturunan. Dan pasien, ya sudah. Ya sudah kan. Awalnya seperti itu. Tapi ketika dia menjalani terapi pengobatan sekian bulan, sekian tahun, nah ini mulai muncul, mulai bosan lah. Masih kok enggak sembuh-sembuh. Suntik apa namanya? Insulin lah. Itu mulai muncul setelah sekian lama minum obat, ya itu. Karena kencing manisnya iya, mungkin karena obatnya iya, efek samping dan sebagainya, karena bosan iya, mungkin seperti itu. Itu yang sering saya jumpai. Oke, kalau diabetes nasi putih, itu benar orang diabetes nggak boleh makan nasi putih? Ya kurang benar juga karena di nasi putih itu ada glukosa. Pak Iwan udah gatal kayak mau nyerang saya nih. Kayaknya isinya kata Pak Iwan nih, Dan isi kepala lu tuh syubhat semua kayaknya nih. Isi kepala lu kayaknya nih, doktrin semua nih kayaknya nih. Jadi gini. Ya jawab dulu. Orang diabetes izin Pak ya, makan nasi putih nggak boleh benar? Boleh. Hah? Orang diabetes makan nasi putih boleh? Boleh, asalkan dalam takaran tertentu, ya kan? Kan gitu. Karena begini, glukosa nasi putih kan ada glukosanya kan, gula iya, kan. Kan tinggi Pak gulanya, Pak baik. dokter. Yang namanya glukosa itu sangat dibutuhkan oleh tubuh, terutama otak. Otak kita itu menyerap yang namanya 30% glukosa. Itu ya, itu. Lah, kenapa kok masih gula tinggi kok enggak boleh kan gitu kan? Ya. Tetap boleh. Karena kan dibutuhkan. Jadi gini. Oke. Tubuh itu ketika gula darah tinggi, dia kasih alarm. Sel tubuh ini yang kelaparan kan selnya kan, sel tubuh. Dia kasih alarm, otak ini saya sedang kelaparan nih, katanya sel tubuh otot apa. Otak memerintahkan si pankreas mungkin ya untuk produksi insulin kan itu kan. Terus kamu harus makan nih, lambung lapar, bikin lapar. Kan harus makan.
gitu. Oke, kadarnya tapi gini Pak. Sama-sama satu piring, sama-sama 500 kalori nasi putihnya. Ini misal nih ya, sama. Si A dia memiliki penyakit diabetes, makan 500 kalori. Si B tidak ada riwayat diabetes, tapi tetap makan 500 kalori. Apakah boleh sama begitu Pak? Atau mungkin yang pengidap diabetes mungkin nasi putihnya nggak dibatasi kali? Nggak bisa sama begitu, nggak bisa? Nggak bisa. Oh, tetap dikurangin dong. Tetap, ada pembatasan. Berarti benar dokter. Tapi Dokter bilang katanya. bukan tidak boleh, boleh, tapi dengan ukuran tertentu. Ditimbang kan? Gimana Pak Iwan? Kayak Anda Timbang. gatal mau nanggapi isi kepala saya kayaknya nih. Gimana? Orang diabetes makan nasi putih Pak? Nasi putih itu nggak salah. Yang itu orang diabetes. Ini kita bicara penyembuhan ya. Kita nggak usah lagi polemik tentang ini itu. Saat diabetes itu ada something metabolis yang salah di tubuh kita. Di mana sel kita itu tuli dari insulin. Tuli itu nggak bisa dengar dari insulin. Jadi gini, skemanya gini. Jadi gini. Ketutupan. Jadi begini. Tubuh kita terdiri dari 1 triliun sel. Nah, dari sekian triliun sel itu mayoritas ada sel-sel otot. Kan banyak pasti, otot kan? Ya. Allah membuat satu skema. Begini Pak Dery, dengarkan. Ya, siap Begini. Pak. Siap Pak Profesor. Maaf. Jadi begini, tolong gini. Ini sampai kita bicara nih. Hey, sel manusia gitu. Untuk sel otot. Oke. Kamu boleh makan gula dari darah. Kan gula dibawa oleh darah. Iya, makanya namanya gula darah. Iya kan? Iya. Kamu boleh makan gula Glukosa. yang dibawa oleh darah dengan syarat kamu mendengar perintah dari pankreas. Perintahnya itu bernama insulin. Oke. Itu ya. Jadi pada orang diabetes itu pankreas sudah bikin banyak, tapi telinga tuli. Mendengar kan ada reseptor. Kalau saya bicara mendengar, sel otot. berarti sel punya reseptor. Di dalam sel otot itu dia punya reseptor gula karena jenis transporternya itu GLUT4, glukos transport 4. Itu ya butuh reseptor dulu. Dia baru buka. Jadi kita ini pintu nih Bang Dery, ada pintu nih ya. Nah, pintu itu tolak pintu masuk gula. Tapi di ruangan ini punya undang-undang dari Bang Dery. Ruangan studio, kamu boleh ngambil makanan kalau ada yang ngetuk pintu. Iya. Nah, itu aja paling gampang. Begitu ketuk pintu Bang Dery dengar, langsung bilang ke Mas Dimas. Mas Dimas buka pintunya. Nah, yang ngetok pintu itulah insulin. Oke. Tukang ketok pintu itu insulin. Dan pintu udah pasti dibukain. Kalau Bang Dery mendengar sebagai pemilik ruangan ini. Oke, kalau saya nggak dengar, dia ketok terus. Ketok, makin pankreas bikin terus insulin sampai dia capek. Sampai ada dengar. Contoh ini. Kalau manusia sehat itu butuh 1 insulin cukup. Contoh ini. Iya. Jadi pankreas bikin 1 insulin cukup. Santai dia kerja. Suatu saat pintunya ini ada gabus, kotoran, gabus. Diketok 1 nggak dengar. Terus Bang Dery kan lapar. Bilang ke otak. ke GM atau siapa? Otak. Aku lapar ini. Mana makananku? Diam lagi pankreas. Kan dari tadi udah dikirimin Pak, tapi Bapak nggak dengar kali Pak. Nah, tapi itu bahasanya. Begitu langsung kirim 2 insulin. Begitu 2 insulin baru dengar. Bulan depan 2 insulin tidak dengar karena makin banyak kotorannya. Bikin apa insulin? 10 insulin. Itu namanya prediabetes itu. Jadi gula darah ada masih normal. Tetapi mulai banyak masalah nih, mulai begel-begel lah ini itu banyak lah itu. Itu kami punya skemanya. Bengkak-bengkak dan seterusnya ya. Bengkak enggak, asam urat naik turun, TG naik turun, gitulah. Kelihatan capek-capek dan sebagainya. Tapi masih normal. Nah, someday itu berjalan tolong setahun, 2 tahun, 3 tahun, mungkin 5 tahun. Someday itu pankreas tuh suruh bikin 100. Baru Anda dengar. Dia yang bisa bikin 90. Akhirnya apa? Gulanya numpuk di lorong depan ini. Anda kelaparan, lemes kan? Akhirnya lemes, periksa ke dokter atau klinik dan sebagainya, dicek gula darah 400. Sekarang kita menyakan nasi. Bukan itu masalahnya. Anda makan nasi sampai kapanpun tidak selesai, tidak sembuh kok. Anda menjauhi nasi yang tidak sembuh Anda. Tidak sembuh. Itu caranya? Caranya kembalikan aturan tadi dengan konsep Karnus ini, makanya saya tawarkan. Wah, udahlah kita bedah aja deh kurikulum Karnus aja. Saya tambahkan dulu sedikit ya. Boleh dok, silakan dok. Mungkin Bang Dery pernah nginep di hotel kan atau di mana ya? Kan ini kartu nih. Kartu. Nempel kan? Buka kan gitu ya. Nah, kartu ini namanya insulin. Buat buka pintu hotel. Sekarang bayangkan kalau pintu ini, pintu magnet itu ketutupan, bisa buka enggak?
Ya nggak connect. nggak connect. Dia. Nah Iya. itu Heeh. Gitu. yang menutupi pintu ini namanya tadi itu plak tadi itu. itu. Oh, makanya Kan? dibersihin dulu. Oleh Biar karnus itu. sensornya Peka connect. lagi. Nah, untuk bersihkan plak itu enggak bisa. Oh, kita kasih obat plak enggak bisa. nggak bisa. Itu butuh effort, manusianya harus tahu ilmunya. Kita setting semuanya, perbaiki lambungnya, Itu. jangan sampai netral. Makanan-makanan manusia, 6 langkah itu berjemur itu. Oh, tapi kalau ke dokter suruh dikasih obat. Iya, Nah. karena nggak membersihkan Nggak, kan. sensornya ini. Nah, itu. Gimana tuh dokter? Makanya dokter insaf apa gimana sih? Nggak, kalau ke dokternya mah kasih obat. Masa kasih apa? Masa kasih ayo semangat. Nah, Masa sekarang gitu? Ya obat dong. obatnya itu sementara emang menurunkan dengan cara apa? Pankreas tadi dipacu. Dipacu, kasih obat untuk memacu pankreas memproduksi insulin. Tadi Ya. kan kurang 1, ketika 2 buka. Oh ya bulan depan, perlu 3, perlu hanya pankreas dipaksa. Oh, berarti obat salah. Ya, lama-lama Enggak, akhirnya tidak salah. Enggak. lama-lama akhirnya pankreas capek, nggak mampu lagi, akhirnya suntik insulin. Insulin kan. Suntik insulin. Nah, insulin itu naik terus dosisnya. Oh, Karena problem utamanya nggak selesai. Oke, suntik insulin salah apa benar? Pada saat kondisi emergensi nggak apa-apa, tapi kan jangan tergantung itu. Makanya gini, manusia itu lahir nggak butuh obat. Oh iyalah. Kalau sakit, kita harus berpikir bagaimana saya bisa seperti dulu. Seperti saya lahir. Kan Oke. itu pendekatan. Iya. Jadi gampang gini, dari konsep kanus. Ini mobil datang dari dealer sehat. Kalau dia sakit atau rusak, maka saya kembalikan seperti dia keluar dari pabrik. Sebisa mungkin. Begitu kan? Oke. Itu cara iya, kita iya, berpikir. iya, iya. Pada tubuh kita sama juga. Oke. Makanya butuh ilmu tadi. Nah, sekarang yang dilakukan oleh pengobatan yang ada saat ini, mau secara medis atau herbal, kan saat ini bagaimana upaya sakit itu segera tuntas. Makanya baru sebatas simptomatik. Tadi itu. Simptom. Tapi ya nggak salah. Artinya ini kan sementara orang ini nyaman dulu sama dulu, tapi jangan ketergantungan. Iya. Nah, makanya kita lengkapin dengan simptom yang saat ini baru sebatas simptomatik, akhirnya nggak ada kesembuhan. Ayo kita lengkapin ini supaya dia balik. Dengan cara apa? Kita integratif. Ada bagian-bagian yang nggak saya pakai, ada bagian-bagian yang saya pakai. Kita tempatkan pada tempatnya. Itulah konsep Karnus. Oh, itulah semuanya dijelasin di kuliah konsep Iya, Karnus. betul. Oh, Jadi, termasuk kalau sudah ketagihan obat. atau mungkin dia terbiasa Sudah, suntik insulin, itu bisa sembuh, bisa tobat tanpa suntik insulin Bisa, lagi dengan bertahap. metode kuliah konsep Karnus. Ya, kuliah itu keilmuannya. Tapi kalau pasien, kan pasien, aku nggak mau belajar. Oke, ikut panduan dari tim dokter kami atau tim dokter kami. Iya. Yang alumni kuliah Karnus itu akan dipandu. Boleh deh Pak, bocorin deh Pak. Kira-kira nih di konsep Karnus ini 6 langkahnya apa aja. Nanti detailnya mungkin teman-teman kalau pengen tahu, kita bantu di deskripsi di bawah. Ya, ini tentunya ini pasti menjadi momen penting dan juga spesial, bahkan urgensi buat kawan-kawan yang sekarang mungkin orang tuanya, kawannya, sahabatnya, atau mungkin Anda sendiri nih yang sedang merasakan ya qadarullah dapat penyakit apa segala macam gitu ya. Iya, betul. Nah, yuk kita atasi sebelum terlambat, tapi catat dengan penanganan yang tepat. Ya, Jangan sampai dulu. salah. Betul nggak Pak ya? Iya, Jangan sampai kita salah. salah langkah. Hati-hati. Ya kan kayak pepatah bilang bahwa nyesel belakangan apa segala macam. Nah, gimana caranya? Yuk kita ikhtiar sama-sama, kita kembalikan ke kemurniannya manusia ya, dengan pola makan, dengan pola pikir dan seterusnya, yaitu ada di insyaallah di konsep Karnus. Bocorin dikit Pak sebelum teman-teman untuk daftarnya ada di sini ya semuanya ya. Konsep karnus.official, nggak apa-apa kita sambil bantu. Mungkin teman-teman penasaran, ya udah Bang, buruan Bang, gimana caranya konsep Karnus? Ada di sini official, cara hidup sekali nih. Keren. Karena memang selama ini kita nih kayak merasa tahu. Bahkan Allah Subhanahu wa taala tuh udah menentukan ini loh sel-sel yang memang nanti akan membantu Anda. Ini loh begini, kitanya bandel. Kita berjalan tidak sesuai dengan aturan gitu kan. Ilmu. Telur aja diceplok, udah disuruh diceplok, ceplok malah dadar. Rame lagi ntar nih. Ya. Oke ya. Nah, gimana caranya langsung aja di sini. Plus ada nggak Pak? Mungkin asupan-asupan atau mungkin ada toko Karnus di dalam situ yang memang menjadi satu bahan ya untuk menjaga metabolisme, bentuk ikhtiar yang kita konsumsi, ada juga. Ada. Jadi ilmu ini kita akhirnya jadi gini, di Pembuktian. dalam kuliah konsep Karnus ada 6 langkah. Yang untuk mengatasi baik itu pencegahan atau pengobatan, penyembuhan ya, penyembuhan. Oke. Yang pertama adalah perbaiki metabolisme. Dari apa yang dilakukan, yang paling urgent sekali adalah lambung harus kembali normal.
Normal sama netral sama nggak? Oh beda. Beda. Netral kan ya? tidak normal. Fisiologis, kembali ke fisiologis tadi. Fisiologis ya, oke. Kembali ke fungsinya. Oke. Dengan apa? Asam lambung harus asam. Mm. Berarti dindingnya harus kuat. Harus bisa membangun mukosa lambung lagi. Iya, Nah iya. itu kita ada nutrisi memang untuk melapisi, untuk membangun. Membangun dinding Lambung lambung yang itu. tipis tadi. Ada itu namanya ag sereal ya. Itu pertama. Berbagai metabolisme itu ada dua langkah, yaitu perbagi lambung. Yang kedua adalah tangkap inisiator oksidatif. Kenapa? Jadi gini, darah itu unik sama pencipta membuatnya. Darah itu membawa makanan, bahan bakar, sekaligus bawa oksigen. Sekarang bayangkan Bang Dery punya mobil. Jalur bahan bakar sebelum masuk ke piston sama jalur oksigen udara beda nggak? Beda dong. Beda. Manusia tidak. Allah tuh men-settingnya begitu. Jadi dalam makanya satu pembuluh darah. Pembuluh arteri. darah itu membawa oksigen, membawa bahan bakarnya. Apa bakarnya? Glukosa, asam amino, lemak, triglycerid. Makanya kalau ini ada yang macet lama terbakar ya. Di dalam materi itu. Di dalam darah. Kalau terbakar oksidasi dan akhirnya jadi plak dan lain-lain. Nah, di sini makanya kita hati-hati di sini. Makanya supaya oksigen ini gagal membakar, silakannya lagi zaman sekarang. Kita ini hidup di zaman, kata orang, zaman akhir ya sekarang ya. Iya, akhir zaman. Akhir Iya, zaman iya, ya. iya. Kita tidak bisa menahan namanya inisiator oksidatif. Oksigen ini bisa membakar kalau apa? Jika ada nambahan elektron. Dari mana? Grup logam berat. Sekarang di Jakarta apalagi? Kita keluar tengah jalan, pinggir jalan, Jori. Tengah jalan tabrak. Jangan pinggir jalan aja, Bang. Pinggir jalan. Polutan. Kena asap knalpot dan Polutan sebagainya. ya. Kena pabrik sebagainya. Masuk kan? Dari PB lah, dari HG dan lain-lain. Itu dia bisa mendonorkan. Nah, kita sampai punya penemuan waktu itu, bisa mengkelat, mengambil itu. Namanya di Algati, itu ada kami patenkan memang. Dan itu ada risetnya sekarang untuk kanker. Oke. Terbukti sudah. Yang kenapa kok banyak pasien kanker yang dapat kesembuhan, dapat menjumpai kesembuhan, perbaikan yang baik dengan salah satu nutrisi kami itu. Ada penelitiannya. Nah, itu poin pertama ya, perbaiki metabolisme dengan dua cara. Yang kedua, makanlah makanan manusia. Nah, ini butuh ilmu ini. Kami ada cooking class. Oke. Tata cara masak yang benar bagaimana, itu ada cooking class, ada kelasnya. Yang nanti makanannya untuk makanan manusia. Ya, segala umur, sejak bayi sampai orang sakit sampai orang tua. Agak mengerikan istilahnya, kayak Makanan makanan manusia. Selama ini kita makan makanan vampir apa zombie sih. Bingung juga gue kadang. Ya itu. Ya, tadi contoh minyak hidrogenase ya di margarin, krimer itu bukan makanan kita. Bukan. Salah minum minyak tanpa protein kan salah juga. Ya kan? Mana ada iklannya lagi. Nah, bisa diminum gitu. Ya Allah. Nah, itu kan makanya kita tempatkan di tempatnya. Tanpa saya ada tendensi nyerang siapapun, tidak. Saya hanya bicara ini loh aturan Sang Pencipta. Ayo kita jalankan. Sudah terlalu banyak ilmu yang kita berikan. Sudah diberikan Allah kepada kita. Meskipun di sisi Allah tuh sangat sedikit ilmu. Ya, sangat sedikit. Ilmu Allah tuh luas biasa. Tak terhingga. Kita dikasih sedikit di sisi Allah dan banyak bagi kita. Kenapa nggak kita lakukan sebisa mungkin? Itu poin pertama. Jadi makan manusia ini butuh ilmu ini. Dan ini peran penting juga. Ya. Jadi pertama perbaiki metabolisme, kita bangun lambungnya. Berarti jangan minum lagi obat mah. Itu poin. Ingat ya, yang warna jangan apa tuh? netral, jangan bicara. Pokoknya jangan netralkan sama lambung itu aja. Bentar lagi mau Ramadan nih. Ingat, Ya, jangan netralkan jangan minum obat mah. atau jangan netralkan sama lambung itu aja, wis. Dengan berbagai cara. Mau dengan obat mah atau dengan alkali, air alkali atau suatu basa-basa, sodium bikarbonat tanpa ada pendampingan yang betul dari ahli yang paham tentang mekanisme ini semua. Oke. Ya, itu ya. Yang paham. Pahamnya apa? Dari mulai masuk mulut hingga metabolisme tingkat sel. Harus paham dulu. Sebelum dia merasakan itu. Oke. Ya, itu ada ahlinya dulu. Yang ketiga, janganlah makan makanan yang dimodified. Contohnya apa, Pak? Ya, tadi masuk lagi ke krimer ya, modified ya. Krimer ya. Kalau kayak makan manusia kan tadi kan kayak telur, Margarin. telur yang gitu. Telur di dadar, dicampur. Nah, kalau yang itu masuk ke makanan manusia. Ilmunya di situ. Oke. Tadi kan yang keempat, bakarlah plak. Dengan cara apa? Bangkitkan ApoA1 dan push beta oksidasi. Itu diskenariokan. Cuman butuh cara. Cara apa? Kita butuh sementara ganti nasi yang ada dengan nasi dari kami. Jadi berasnya nasi dari kami itu khusus. ada beras khusus. Ada. Kenapa? Karena ketinggian gulanya. Enggak pesan gula. Enggak. Oh, bukan gula. Bukan. Apa kenapa harus diganti? Jadi gini.
di dalam padi itu sudah Allah sematkan suatu senyawa yang luar biasa. Dan Vitamin itu sudah kita hilangkan padi. selama ini. Jadi gini, Allah membuat semua itu berpasang-pasangan ya, dan keseimbangan. Dalam padi itu ada bagian sekam, ada bagian bekatul, dan ada namanya biji padi. Biji padi itu kaya karbohidrat. Ya, itu sebagai bahan bakarnya, Beras. bahan bakar sel. Tapi Allah juga menyematkan bekatul. Bekatul itu adalah mengandung salah satunya prekursor dalam konteks ini yang saya butuhkan NAD, niacinamide. Niacinamide dinucleotide itu adalah businya. Oke. Diproses glikolisis. Jadi kita butuh beras yang komplit. Di dalam beras karnus itu, beras ini kami ambil padi, kita pecah kulitnya, kita pisahkan bekatul dengan berasnya. Bekatulnya kami proses dulu supaya tidak tengik, inaktivasi. Kami coatingkan lagi dengan berasnya itu. Di-coating lagi, disalut lagi. Kemudian ditimbang per 100 gram. Nah, langsung dimasak saja, nggak usah cuci. Langsung masak. Nah, nanti setelah ada beras tadi itu, lampu perbaiki sudah dijalankan, makanan manusia dijalankan, maka lemak itu akan terbakar, plak itu akan diurai, masuk ke dalam sel, nanti bisa dibakar dengan beta oksidasi dengan bantuan beras karnus itu. Nah, begitu plak itu sudah bisa pembakaran, bisa terurai, telinga sel dari insulin peka lagi, sembuhlah dia diabetesnya. Keren jadi dong berarti. membersihkan yang tadi itu kesumpatan. Iya. Ini yang keempat. Pembakaran. Jadi selama ini mungkin berasa kita kan salah ya. Jadi ini ada 6 langkahnya nih ya. 6 strategi konsep karnus menghadapi penyakit degeneratif. 1 tadi perbaiki metabolisme. Nih biar teman-teman nangkap dulu ya. Karena banyak istilah-istilah yang luar biasa sekali ya. Saya tadi cerna banget ya. Gitu. Takutnya kan teman-teman nggak paham ya. Yang kedua, konsumsi makanan-makanan manusia. Yang ketiga, hindari makanan yang dimodifikasi. 4, bakar lemak dalam darah menjadi energi. Nah, ini termasuk tadi ya. Itu di beras karnus. Beras karnus itu. Ya. Nah, makanya beras itu ternyata kalau dia memenuhi syarat. Nah, selama ini kenapa berjalan itu banyak beras-beras yang beredar itu nggak dimasukin asupan-asupan atau elemen-elemen tertentu? Karena cost. Bukan. Karena gini, Belum tahu. kenapa kok beras itu jadi putih? Karena kalau beras itu masih ada bekatulnya tengik, tidak bisa dijual. Lah berarti beras karnus jadi tengik dong. Kan proses dulu. Jadi bayangkan, untuk Bekatulnya bikin beras karnus itu luar biasa besar effort kita itu. Jadi kita beli gabah, kita pecahkan di penggiling padi, dan kita pisahkan bekatul berasnya, langsung driver kami itu ngebut ke pabrik. Itu bekatul harus diproses dalam waktu sekian jam inaktif. Karena bekatul itu begitu kena oksigen dalam hitungan 4 jam 5 jam, maka dia terjadi rancidity, ketengikan. Bau tengik Ya, gitu tengik ya. itu kanker nanti arahnya. Harganya berapa, Pak? Maksudnya kita mau Beras bandingin karnus. nih. Iya, beras karnus itu lebih mahal sedikit. ecerannya ya. Iya. Untuk yang sakit ini, dia 1 hari hanya boleh makan 1 saset beras karnus 100 gram. Itu harga eceran sekitar 11 ribuan lah. Artinya per di saset. atas beras normal. Oh jelas. Nah, makanya itu dia tuh. Mungkin selama ini ada 2 aspek nih. Koreksi kalau saya salah ya. Perusahaan-perusahaan atau mungkin produsen-produsen beras itu, yang pertama mungkin dia nggak tahu ilmunya. Itu dulu deh. Yang akhirnya jadinya tidak memenuhi syarat lah kasarnya gitu. Karena malah jadi penyakit, tengik, kanker dan seterusnya. Yang kedua, mungkin dia tahu ilmunya, tapi ternyata cost-nya, biayanya tinggi sehingga harga jualnya nggak bisa mengimbangi harga pasaran. Bener nggak, Pak? Nggak juga begitu. Nggak juga gitu. Karena kajian ini saat ini ya baru kami yang nyampaikan pertama ya masalah. Oh, berarti ilmu nggak tadi. ada juga ya? Mungkin mereka karena faktor alaminya tadi. Karena kalau beras itu tetap coklat, maka akan tengik. Cepat tengik. Tidak bisa dijual lama. Itu jadi karena masalah. nggak ada ilmunya, coklat mau diputihin nggak ngerti, ya sudahlah kita hajar aja putih. Ya. Sementara karnus ada ilmunya, ada apa segala macamnya, coklat tapi tidak tengik. Keren. Betul. Itu caranya. Ya. Sebenarnya orang bisa aja kok pakai beras, bikin sendiri beras karnus bisa. Dengan cara apa? Kalau beli gabah, simpen di gudang. Kalau mau masak tumbuk dulu. Enggak repot. Makasih Pak, enggak usah beras karnus aja udah. Pakai macam-macam. Saya sibuk Pak, podcaster Pak, setiap hari syuting. Nah kan saya kasih tahu caranya itu loh. Enggak udah beli aja. Repot. Itu di coating kan. Nah jadi 1 hari untuk program penyembuhan cukup 1 saset 100 gram per hari cukup 3 kali makan. Kenyang. Cukup kenyang dan Sudah sehat ya. Kebutuhan energi. Oh ini. Karena efisien dia. Itu kita betul ukur efisiensi sekarang dari makan itu. Kita tambah lauk pauk saja sama sayur selesai.
Dan itu kalau di costing berapa sekali makan? Rp4.000. Murah nggak? Oke, murah lah. Ya sudah. Murah lagi ya beli gabah sendiri. Tumbuk sendiri Tumbuk ya. sendiri baru Nggak, Pak, masak. saya syuting tiap hari repot. Ya. Yang Ya. kelima, Ya, oke. kita jalin hubungan dekat dengan Sang Pencipta. Harus. Oke. Karena semua ini ciptaan Sang Pencipta dan banyak kata-kata yang bisa mempengaruhi hingga ikatan kimia di tubuh kita. Itu kita ajarkan dalam kuliah Karnus namanya kuantum. Algoritma kuantum. Oh, tuh ada tuh. Jadi beda Ada. lagi. Jadi berasnya ada itu dalam sendiri, kuliah ada Karnus ada. kuliahnya berapa tadi 2 hari ya? 2 hari. 2 hari. Itu 2 kita hari bisa, ajarkan. Oh ya, bisa nggak bisa ada terima dulu. Untuk mencerna di grup nanti kita ada grup alumni. Oh, Nah, kita itu kasih seumur materi. hidup ada grupnya. Ada. Tanya jawab apa segala macam. Iya. Ilmunya. Boleh nanti kita bedah ya konsep Karnus ini kuliahnya seperti apa, kita habisin dulu Nah, ya. yang keenam, Keenam. wajib berjemur. Berjemur matahari. Matahari. Pakai baju. Jangan. Nah. Lepas baju. Lah kalau perempuan Ya cari tempat private lah. tetap mohon maaf nggak pakai baju, nggak pakai busana. Ya sama. Ya tanah pendek lah. Oh iya. Artinya terbuka lah, mayoritas terbuka. Karena kita butuh. Jadi Allah membuat banyak reseptor di dalam tubuh kulit kita ini untuk merubah, memanfaatkan matahari itu. Apa contoh salah satunya ya vitamin D dari UV itu. Yang dirubah itu apa sih? Kolesterol yang ada di kulit kita, 7 dihidrokolesterol. Dan itu harus sampai di kulit kita dulu baru ada matahari. Kalau dia kena obat-obat anti kolesterol, nggak bisa berjemur ya. Percuma berjemur. Makanya berjemur ini tahapannya kita ajarkan ke pasien dengan panduan tim dokter kami. Dokter Ari yang memandu dan sebagainya. Tim dokter kami cukup banyak ya. Ya mereka alumni tahu kapan waktunya berjemur, setelah tahapannya apa. Penting sekali. Nah, setelah itu berjalan komplitlah manusia ini insya Allah. Oh, keren. Konsep Karnus. Nanti nyambung tuh ya, kenapa pakai pemutih wajah. Ya kan, Tidak maka tadi kan ya. nomor 6 kan berjemur. Berjemur jam berapa, Pak? Maaf. Jam 9 sampai jam 1. Lewat dari jam 1 bukan Itu paling kesialan, bagus. Pak. Nanti ya. Paling. Kan gini, kalau jam 9 mungkin butuh waktu setengah jam. Jam 11 mungkin waktu 4 jam. Kalau jam 12 mungkin 10 menit cukup. Oh. Karena Makin terik. Iya. Makin dekat. Ya, Dok ya. Boleh Apa? selang-seling atau memang langsung dari jam satu kali. satu kali aja? Satu kali aja. Dari jam 9 sampai jam berapa lama? Gelombang 10 pendeknya menit. itu. 10 menit cukup. sampai setengah jam. Makanya kalau makin jam 9 setengah jam. Kalau makin dekat jam 1 Semakin panas. ya 10 menit. Semenit. Oh, oke. Jadi artinya Gelombang. semakin pagi, semakin setengah Lama, jam, ya. semakin lama. Kadang kan belum panas-panas banget. Kalau udah jam 1 siang ya berarti 10 menit cukup. Cukup. Tiap hari aja lakuin. Oke, nah kalau tadi terakhir Pak, kalau untuk yang pemutih itu hubungannya apa? Sampai akhirnya kok bisa kanker gitu? Nah, itu kan jadi jawaban juga kan. Kenapa kok banyak wanita yang lebih banyak jumlah angka kankernya dibanding pria. Ya, pemutih ketemu sinar matahari itu maksudnya kenapa hubungannya? Jadi gini, sinar matahari itu banyak sekali cahaya. Dan ingat cahaya itu adalah energi. Heeh. Kita memahami cahaya itu adalah kita pelajari tentang teori kuantum pada partikel elementer ya. Foton Oke. di matahari itu. Oke. Maksudnya foton. Mm-mm. Dan ada satu cahaya yang sangat fenomenal di bumi ini yang sudah Allah sematkan, yaitu UV, Mm-mm. ultraviolet. UV itu harus ada di dalam dunia ini, harus ada. Tanpa ada UV maka tanaman tidak bisa fotosintesis. Mm-mm. Di mana kecanggihan UV, di mana kekuatan UV itu? Dia bisa meloncatkan elektron di daun sehingga menghantam air menjadi H+ dan oksigen. Oh, pecah. Sekarang kita tanya ke PLTU, pernahkah dia memecah air? Tidak bisa. Enggak bisa. Meskipun dia beratus ribuan ton, jutaan ton bakar batu bara, tidak bisa mecah air. Tapi dengan UV dipecah sama Allah itu. Masya Nah, Allah. otomatis karena ini masuk ke di bumi ini mengenai semua makhluknya, maka Allah kan Maha tahu. Dikasihlah masing-masing makhluk itu tabir surya alaminya. Yang memang udah melekat di Iya, diri betul. kita. Dan tabir surya itu di manusia namanya pigmen, Melanosit. melanin itu. Oke, kalau kena matahari kan jadi hitam. Kita tuh, Pak. menghitam, itu memang begitu. Itu pigmennya keluar. Keluar sebagai tabir surya kita. Oh, oke. Dengan cara apa cara keluarnya? Tubuh kita ini ada banyak sensor. Begitu ada matahari maka dia tahu. Kemudian sensornya kasih tahu sel melanosit untuk bikin pigmen. Maka dia bikin pigmen, kita menghitam. Oke, Nggak nah masalah. kalau pemutih itu menutup sensor. Menutup sensor. Oh, di situ makanya dia nggak bisa nge-recall, nggak bisa manggil Nggak si bisa, pigmen gara-gara ada pemutihnya. Tuh, Anda putih-putih, begitu matahari masuk, UV masuk, Masuk. menembus ini sampai ke tingkat DNA, sampai membakar
minyak dalam darah, minyaknya tinggi, jadi senyawa kanker, malondialdehyde masuk dalam sel, atau UV langsung direct kena DNA, maka DNA rusak. Kalau dia rusak, kanker. Jadi kanker itu adalah dulunya nggak kanker dia. Bukan karena merkuri di kandungannya. Salah satunya Salah itu, satunya, kan saya ya. bilang salah satu. Itu kan, jadi banyak komponen di kosmetik itu. Jadi mulai merkuri itu grup logam berat. Logam berat itu nggak langsung membuat kanker, tapi dia akan menginisiasi oksigen dulu. Oksigen dalam darah dioksidasi jadi oksigen radikal, baru dia akan masuk merubah Oksigen DNA. radikal, ngeri juga namanya itu. Nah, sekarang kalau ingin tahu bukti UV itu bisa seperti itu, gampang. Caranya? Beli aja minyak goreng yang baru, Aha. ya. Dia bawa dulu, tinggi nggak? Oh nggak tinggi kan, pasti kalau baru. Iya. Jemur aja 2 hari 3 hari, nanti buka aja. Kalau tengik Pasti tinggi, pasti tinggi. Karena semua brand. semua brand jemur aja kena matahari. Langsung kena matahari. Nah, kenapa? Karena tadi UV itu bisa mengkatalis loncatnya elektron tadi, oksigen Lemak. akan terjadi ketengikan. Wah Pak, ini kalau dihabisin di sini mah sampai subuh kita ngobrol kali Nggak ya. pernah selesai. Nggak pernah selesai. Mendingan Banyak detailnya 2 hari. adalah mungkin apa yang bisa kita pelajari lebih dalam tuh di kuliah konsep Karnus, atau mungkin tadi saya melihat ada buku fundamental konsep Karnus itu. Saya melihat juga ternyata cara hidup sesuai aturan sang pencipta oleh Pak Iwan Beni Purwowidodo, STP. STP apa Pak? Sarjana Teknologi Pertanian. Wow, Kata orang dulu, merek Anda oli. dari IPB ya Pak ya? IPB. STP merek oli juga ya. Nah, itu lengkapnya ada di konsep Karnus, teman-teman. Yuk kita kuliah bareng-bareng. Nah, tentunya ini ada data pantauan robot Karnus Bot 1. Ini Jadi apa tuh kami Pak? punya Kalau boleh aplikasi. Oke. Kami punya aplikasi pendamping semua orang yang masuk program kami, kita kasih aplikasi pendamping untuk melaporkan dan merecord semuanya, kemudian kasih suggest. Sehingga tim dokter kami itu bisa tahu betul dia konsultasi data dia. Keren. Ada aplikasinya Karnus. Ada aplikasinya. Coba kita cek ya. Nah, Coba ini. yang tadi dong, yang sebelumnya ini ya. Jadi ini nama pasiennya, ini kita sebutkan apa di sensor? Sensor lah ya. Sensor lah ya. Kita sensor ya nanti editing ya. Nah, kita buremkan. Jadi ada beliau ini usianya 58 tahun. Domisilinya Sidoarjo. Oke, waktu programnya adalah 1 Desember 2021 hingga 22 Maret 2022. Ya. Artinya berapa ya? 6 bulan? 4 bulan ya? 4. Tapi program 4 bulan. 4 bulan, oke. Sembuh diabetes. Gula darah ternyata ini hasil dari program setelah kuliah di konsep Karnus ini ya? Enggak, beliau gak ikut kuliah, tapi ikut nurut dengan kami. Oh nurut, oh, sama aja berarti kan kuliah juga kan ketemu dosennya. Ya, Repot. ya. Gula darahnya turun dari 204 DL itu apa? Dan gambar DL, itu Diagram satuannya. per- Oh ya satuannya 204 ke 114. Ya. Yang paling- HbA1c apa Pak? itu adalah parameter untuk diabetes. Jadi diabetes itu adalah jumlah gula yang Kadar gula terbawa oleh darah. Terikat. Oke, ini persentase 14,9% Tinggi ke loh. 4% ini kan artinya Jauh. lonjakan turunan yang drastis itu bagus. Betul. Bagus. Oh karena 0% itu Oh, jangan, enggak. nggak bisa. nggak bisa. Normalnya itu adalah maksimal 6,5 ya, 6,5. 6,5. Ini 4,6% berarti bagus dong. Iya. Wow. Makanya dia dulu pakai obat tadi ya, awalnya pakai obat-obat tadi nih. Obat-obat Setelah- dari mana kalau boleh tahu? Ya obat-obatnya persiapan lah. Oh, Ya, dari dokter. mana dok? Iya dari dokternya yang merawat. Dan beliau sudah diabetes 15 tahun. Oh gitu. Nah, 15 tahun. Nah, obatnya banyak. Setelah 4 bulan sampai sekarang beliau udah pakai obat lagi. Mbak next datanya. Oke. Bebas Nah, obat ya. Tamat datanya. sekarang. Oke. Yang sembuh kan yang diabetes aja, tapi banyak hal. Contoh hipertensinya sembuh kan? Sistol 117 ke 119. Diastolnya 119 ke 77 ya kan? Oh iya. Kemudian semuanya turun semua itu. Semua parameter baik semua. Biru itu before, kuning itu after. Jadi Ya. kalau teman-teman baca di tampilan di layar ini adalah biru berarti Ya. sebelumnya ya, Sebelumnya. yang memang tinggi. Jadi di sini cenderung before-nya tinggi, kuningnya atau afternya Afternya turun. turun. Jadi semuanya tuh rata-rata turun ya. Semuanya. Turun. Ada yang drastis nih apa nih Pak? Sistol. Sistol itu tensinya. Oke, diastol nadinya turun. Sebelumnya ini saya nggak paham. Kalau birunya nggak ada berarti? Itu nggak dicek sebelumnya. Oh nggak Ya, dicek. asam Oke. urat, ya itu. Asam urat. Kolesterol, Oh kolesterol turun. GD apa Pak? Gula kolesterol darah. acak. Gula darah Acak. turun. Jauh banget turun nih. Dan tanpa obat tuh ya belakang ini. Ya, Yang tanpa kuning, obat tanpa ya. obat sudah. Dia apa dihipnotis Pak? Diapain sih Pak tanpa obat tuh? Makanya- Diatur pola makan. Jadi diperbaiki sistemnya, dia tahu ilmunya, dia kembali Obatnya karena tubuh itu turun. sudah sangat cerdas.
Allah tuh sudah membuat janji itu dan itu benar janjinya itu sudah semua penyakit sudah aku turunkan obatnya. Kamu cari dengan cara apa? Iqra. Nah untuk Iqra itu kami bantu nih cara Iqra-nya begini. Nah itu Itu dia. aja sih. Gimana cara daftarnya kalau kawan-kawan pengen kuliah konsep Karnus nih? Kuliah Mungkin konsep ada Karnus. bukunya juga bisa ya? Ada. Kuliah konsep Karnus itu kami nggak setiap bulan ada. Nah ini ada bukunya Fundamental Konsep Karnus. Ini Pak Dery. nanti ya, saya terima, makasih Pak. Jadi keren. Ini kayaknya nih berat banget nih kayaknya. Tebel banget. Ini harus kuliah berapa semester? Iya nih. Fundamental Konsep Karnus. Artinya ini kuliahnya harus pakai modul ini. Beda lagi, modulnya Beda-beda. tebel lagi. Dan ini buat apa? Ini hanya untuk orang membaca tentang overview tentang konsep Karnus. Tapi ini baru dasar. Dijual nggak? Dijual Di mana cara dapetinnya? di tokokarnus.com. Karena gini, yang kita bicara quality ya. Yang kita ajarkan itu nggak cuma sekedar hal yang cekireme ya, yang cuman kulitnya saja enggak. Tadi sampaikan untuk belajar biokim tadi hasil CoA, Krebs cycle. Krebs cycle itu nggak bisa dihafalkan itu, dipahami. Ya, itu harus tahu tentang kimia dasar. Kimia dasar harus tahu tentang fisika dasar. Untuk tahu fisika kita bicara tentang atom, yaitu kuantum dulu. Oh. Kita bicara kuantum berapa semester di situ. Dang, baru ke manusia. Udah detailnya dari sana aja Pak. Iya, Jadi sana. bocorin banyak-banyak Pak. Nah Iya. itu memang butuh 2 hari dan ada praktikumnya. Oh praktek juga. Praktikumnya ada. Praktikum. Kita buktikan. Benarkah asam lambung itu Pembuktian. kalau kena penetral itu tidak fungsi? Ih, Kita buktikan. keren. Di mana Pak lokasinya? Secara in vitro. Kita kemarin kuliah Karnus angkatan 13 kemarin di Hotel Arosa 13 bulan Oktober tahun lalu. Angkatan 14 ini bulan Februari di Kebun Teh. Lawang di Kebun Teh. Untuk angkatan 15 belum tahu saya. Belum tahu ya Pak ya. Ya. Nah, Dokter Ari di angkatan berapa Pak? 9, 10, 11. 3. 3 Iya. angkatan. 9 Anda ikut, Karena 10 Anda ikut lagi, Ikut lagi. 11 Anda ikut Ikut lagi. lagi. Karena Kalau saya- boleh tahu kenapa Pak? Meyakinkan bahwa ternyata yang sebelumnya Anda salah Pak, salah jalur apa gimana? Ya kembali ke fisiologis tadi. Jadi bahasa saya bukan salah jalur ya. Kembali Kayaknya ke gue udah pemahaman. provokatif banget dari tadi kayaknya gue nih diserang nih gue sama dokter-dokter nih kayaknya nih. Ya lo dok, bercanda dok. Iya, iya. Oke terus. Jadi saya perdalam pertama kali di angkatan 9 itu di Unisula ya. Iya, di Unisula. Unisula. Di kedokteran fakultas itu. Saya pikir karena di sana tempatnya dokter belajar, terus saya juga harus belajar ke sana waktu itu diadakan. Karena waktu angkatan 9 saya masih belum paham karena banyak kan ya. Ikut lagi. Keren. Itu ikut lagi. Mantap. Informasi lebih lanjut Pak, silakan Gitu. Pak, mungkin di ujung obrolan kita ini beritahu informasi-informasi yang mungkin kelewat dan Anda mungkin sudah bisa bantu saya juga untuk gimana caranya mereka juga bisa lebih ikutan yang namanya kuliah konsep Karnus ya. Iya. Mau Pak Iwan, mau Dr. Ari, silakan. Pak Iwan. Ya, kalau dari kami Bapak Ibu bahwa sehat itu butuh ilmu. Ya. Jadi kita insya Allah kami akan sangat senang hati untuk share ilmu ini ke semua masyarakat karena sehat itu adalah hak semua manusia. Ilmu ini hak milik semua manusia. Itu. Silakan kalau ingin ikut mempelajari konsep Karnus, yang intinya adalah kita mempelajari aturan Sang Pencipta di alam semesta ini, terutama di bumi ini sampai ke tubuh kita. Karena kita masih hidup di dunia ini, maka kita harus tahu. Karena kita hidup ini punya tujuan, punya tugas dari Sang Pencipta. Tidak sekedar hidup, makan, tidur, mati kan, tidak begitu. Siap. Kita pengen itu. Nah, bisa mungkin untuk lebih supaya kami, karena acara kuliah Karnus itu tidak setiap saat ada. Atau kalau ingin ikut pendampingan program penyembuhan berbagai macam penyakit, kami ada program P3D, yaitu program penanganan penyakit degeneratif. Didampingi tim-tim ahli kami. Juga jika di daerah Madura ada Dr. Ari praktek beliau didampingi, di Surabaya juga banyak tim dokter kami juga banyak ya. Di Jakarta juga ada. Nah, nanti hubungi di pusat, nanti kita bisa share ke Bapak Ibu yang memang butuh pendampingan dan kita akan dampingi dengan sepenuh hati dan insya Allah kami pandu hingga sembuh. Oke, ini bagi diabetes yang udah akut, kanker Apapun, yang udah stadium 4 itu insya Allah ikhtiarnya bisa di. Ya, selama masih ada waktu dan kemudian ada masih ya kita usahakan. Meskipun parah Pak, meskipun kan ada yang mau divonis di amputasi misalnya. Ya, Dr. Ari pengalaman banyak itu. Oh iya, iya dok ya. Mau diamputasi masih bisa ada harapan ya? Bisa.
Bisa. Masya Allah. Ada yang tidak jadi amputasi. Oh ya? Betul. Kan ada yang bolong sampai bertahun-tahun kan basah Iya. basah terus. Bener. Wah ntar saya bawa om saya deh, ada om saya. Ya bener-bener saya mungkin di angkatan 14 insya Allah pasien pertama tuh kayaknya tuh harus belajar tuh. Ada udah bertahun-tahun dari saya kecil dibungkus terus gitu. Mungkin belum tahu metodenya kali ya. Iya betul. Ya itu. Nah makanya ntar pas banget tuh. Dokter, kita juga bisa online kok. Dokter bisa via Zoom bisa. Berarti masih bisa tuh ya nanti makan beras putih. Bisa. Nasi merah? Perlu nasi merah? Enggak perlu. Nah kalau sudah sakit pendampingan dan ikut aturan dari kami. Kalau sudah sakit ya. Kalau sudah sakit sabar harus om, ikut sabar, itu. harus ikut, harus manut om. Kalau sudah selesai pendampingan mungkin boleh. Ya, gitu. Ya. Oke lah. Nanti kita tunggu di situ. Udah di sini tanya disclaimer nggak ada masuk provokatif ya selama ke belakang. Ya tenang dokter masih pada jalurnya kok ya. Nggak berubah kan dok ya? Enggak, kita kembali ke fisiologis kok. Siap. Makasih ya dok ya. Kita kasih solusi